Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya yang telah hadir di acara kita hari ini ya. Udah terakhir kita berapa waktu lalu ya, ada sekitar 3 minggu lalu mungkin kita bikin acara seperti ini. Nah, sekarang kita bikin lagi acara ini dengan bintang tamu ya. Pembicara kita itu ada, saya manggilnya Mas aja deh, Mas Narendra Wicaksono, CEO dari Decoding. Topik kita hari ini itu adalah membangun kultur ya, mengadaptasi kultur secara global seperti apa gitu ya, dengan judul Building Global Standard Corporate Culture. Nah, kalau kita bicara tentang kultur ini kan sebenarnya semua perusahaan itu bisa memiliki kultur yang berbeda-beda, dan semua perusahaan kulturnya bisa jadi tidak ada yang salah, kan gitu ya. Bagaimana kita mengadaptasi kultur yang baik. Cuma mungkin ada beberapa standar-standar yang memang tidak bisa dilepaskan dari sebuah kultur itu sendiri gitu ya. Bagaimana kita beradaptasi dengan dunia global gitu kan. Mungkin di tempatnya Pasis mungkin punya kultur yang berbeda, tapi setidaknya mungkin ada standar yang bisa diadopsi supaya secara global itu bisa terakomodir ya, bisa bekerja sama dengan perusahaan lain, misalnya seperti itu. Kenapa kita mengundang Mas Naren di sini, gitu kan, untuk berbicara tentang hal ini? Karena pengalaman Mas Naren ini juga bagus ya. Pernah bekerja di Microsoft ya tahun 2007 sampai 2010. Mas Naren, tolong dikoreksi aja kalau saya salah. Sebagai technical evangelist. Nah, kemudian juga dari 2010-nya itu, setelah dari situ sampai 2014 di BDM ya, Business Development Manager-nya untuk Asia Tenggara di Nokia waktu itu. Kemudian dari 2014 balik lagi ke Microsoft sebagai BDM juga, dan 2015 sampai dengan sekarang berdirilah yang namanya Decoding, didirikan nama Decoding dengan Mas Naren ini sebagai CEO-nya. Ya, dan untuk dari pengalaman tersebut kan sebenarnya di perusahaan-perusahaan multinasional seperti itu, Mas Naren kan tentunya sudah melihat banyak tentang bagaimana kultur itu seperti apa yang bisa ditargetkan ke teman-teman semua, yang bisa di-sharingkan ke teman-teman. Tidak semuanya itu bisa diadopsi, tapi setidaknya hal-hal positif kan bisa kita adopsi seharusnya seperti itu. Mungkin juga termasuk ini yang diterapkan oleh Mas Naren ke dalam Decoding saat ini, ya kan, Decoding. Yang belum tahu tentang Decoding bisa melihat websitenya. Kalau saya jelaskan panjang, decoding.com ya. Itu adalah perusahaan sebenarnya bukan bridge ya untuk menelurkan tenaga kerja, tapi dia menelurkan tenaga kerja ahli terutama di bidang IT, developer dan sebagainya. Mungkin sekilasnya seperti itu. Bagaimana tentang kultur ini? Mungkin Mas Naren, saya serahkan langsung ke Mas Naren untuk bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya ada yang ada di Bandung ataupun di Citkom ini maksud saya, supaya kita bisa lebih beradaptasi dan bisa lebih connect nih dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana. Kan seperti itu ya. Nah, dan untuk pertanyaan-pertanyaan, saya lebih prefer nanti kita pertanyaannya kita angkat tangan saja, ya, tunjuk jari, nanti kita akan bertanya secara live. Oke, silakan Mas Naren, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Narendra Wicaksono. Saya mungkin kalau CEO kayaknya terlalu ini ya, kalau di akta itu sebenarnya cuma direktur sih. Jadi CEO ini kan bahasa kerennya aja. Hari ini saya akan cerita tentang bagaimana membangun culture. Ya. Mungkin saya lebih ke sharing ya, karena saya juga nggak merasa diri saya expert di sini. Saya mau sharing tentang dulu saya punya pengalaman pernah bekerja 4 tahun di Microsoft, 4 tahun di Nokia, dan 4 tahun, dan saya akan bercerita tentang bagaimana culture itu bisa membuat
ya kita sebagai yang mengurus entitas perusahaan ini bisa jadi lebih kompetitif. Tentunya kenapa judulnya Global Standard, karena dengan mengimplementasikan culture-culture yang nggak semua tentunya, tapi sebagian culture yang dulu saya rasakan waktu saya bekerja di multinational, alhamdulillah sekarang membuat perusahaan saya ini bisa dibilang bisa berada di level yang sama gitu. Kita bisa working with bisa kerja dengan beberapa perusahaan yang levelnya juga global, dan kita juga mendapat recognition di level global. Oke, sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui, karena di sini saya yakin banyak yang lebih senior, banyak yang lebih hebat. Jadi mohon izin juga kalau memang saya kurang tepat bisa langsung dikoreksi. Oke, corporate culture ya. Ini apa sih sebenarnya? Jadi corporate culture ini adalah apa ya, kayak gimana cara itu seorang employee atau manajemen untuk memperlakukan kayak customer-nya berinteraksi ya terkait dengan bisnis transaksi atau yang lainnya. Jadi kayak sesuatu yang bisa kelihatan sebenarnya, jadi kayak terkait dengan attitude, sesuatu yang mereka believe gitu, value yang mereka yakini, kelakuan mereka seperti apa, norma yang bisa dengan mudah terlihat ya. Dan ini hampir semua pasti mirip gitu ya, employee yang ada di situ. Saya pernah sering sekali dapat pertanyaan dari teman-teman saya yang sudah berinteraksi dengan tim decoding. Mereka selalu memiliki curiosity terhadap bagaimana saya memperlakukan karyawan ya, karena behavior anak-anak decoding ini mirip. Jadi yang saya tanya, apa yang membuat Anda terlihat merasa bahwa behaviornya itu yang sangat mencolok ya, biasanya mereka akan menjawab, pertama, anak-anak decoding itu biasanya sangat humble ya, kemudian yang kedua sangat peduli dengan users gitu kan, dan yang ketiga biasanya juga mereka sangat ingin untuk belajar ya, motivasi belajar tinggi. Dan dari banyak sekali CV yang masuk, ini yang sering jadi jawaban saya bertanya, kenapa kamu tertarik untuk gabung dengan decoding. Dan culture ini yang istilahnya apa ya, kayak kalau kita mau mendefinisikan ya kira-kira kayak gitu. Maksudnya karyawan kita itu kayak gimana, sebenarnya bukan dari pendapat kita ya, tapi justru dari pendapat orang lain. Nah, kenapa culture ini bisa terbentuk? Memang biasanya itu nggak di-define secara real ya, tapi ini di-develop secara organik ya. Dan ini juga bisa dibilang sebagai apa ya, kumpulan dari behavior atau kelakuan atau sifat dari orang-orang yang di-hire. Jadi memang membentuk culture ini bukan hal yang mudah ya, dan memang harus dari saat kita hiring. Kenapa culture ini penting ya buat kita sebagai business owner atau mungkin kita yang handle perusahaan? Ini karena ada banyak sekali sih sebenarnya, kalau kawan-kawan di sini baca literatur yang ada ya. Tapi saya ambil dari 4 aja ya, karena mungkin ini yang jadi tantangan bagi kita semua. Yang pertama, culture ini sangat terkait dengan yang namanya business value, ya, gimana value dari kita punya bisnis, dan performance. Ya, tentunya ini indikator, ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita pikirkan. Kemudian yang kedua, culture ini juga terkait dengan bagaimana kita men-track, kita menarik orang-orang berkualitas yang ada di luar sana. Ya. Yang ketiga, culture ini juga terkait dengan bagaimana kita bisa merawat yang namanya employee moral karyawan kita, dan tingkat satisfaction, tingkat kepuasan mereka terhadap pekerjaan. Sharing sedikit terkait dengan tingkat kepuasan ini indikator yang selalu saya maintain hampir setiap tahun ya. Saya rutin melakukan survei ini setiap tahun, dan ya alhamdulillah di tahun ini meskipun dengan adanya pandemi, dengan segala keterbatasan, kita satisfaction employee kita masih naik ya, sekitar 0,2% 0,2 points ya. Kita pakai indikatornya dari 0 sampai 5, dan ya ini sesuatu yang saya sangat syukurin. Dan terakhir sebenarnya employee loyalty ya. Mungkin kalau
kita, tadi ada pertanyaan, services versus produk ya. Nah, kalau kita yang lagi develop produk, nih employee loyalty ini sangat penting ya, karena buat saya membangun produk ini kan nggak bisa dalam waktu yang singkat ya, dan kita perlu continuous improvement, sehingga loyalitas employee ini jadi salah satu yang kunci sukses, gimana kita bisa sukses dalam mengembangkan produk. Alhamdulillah so far di Recoding kita turnover rate sangat-sangat rendah ya, bisa dibilang mungkin di bawah 3% ya. Dan itu pun orang-orang itu yang keluar dengan alasan yang memang sangat masuk akal. Bukan karena mereka pindah ke kompetitor. Oke, nah kita bahas dulu yang pertama ya. Jadi yang pertama business value dan performance ya. Ini kita bicara data ya. Ada satu buku yang sangat menarik, namanya Culture Cycle ya, book. Ini yang bikin Profesor James Hesketh ya. Jadi di buku itu dari hasil survei dia terhadap surveinya ini sampel size-nya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi culture ini ternyata bertanggung jawab terhadap 20-30% di performance sebuah korporasi ya. Jadi makanya ini kalau 23% ini lumayan signifikan ya. Artinya memang kita harus benar-benar perhatikan. Dari survei LinkedIn, 90% CFO percaya bahwa meningkatkan company culture ini bisa meningkatkan company business value dan performance ya. Ini belief ya, tapi kalau yang atas tadi itu udah survei yang jelas. Nah, kenapa ini jadi bisa sangat berdampak ya? Karena karyawan yang bisa ibaratnya punya culture yang sangat strong ya, mereka akan lebih mudah untuk saling berinteraksi, dan yang paling penting mereka lebih mudah untuk saling bekerja sama dengan komunikasi yang terbuka. Akhirnya apa? Kunci dua hal ini, komunikasi dan kerjasama ini bisa membangkitkan yang namanya collaboration dan men-trigger yang namanya inovasi ya. Dan buat kita sebagai penggiat teknologi, yang namanya inovasi ini kunci penting untuk kita bisa bersaing ya, atau kalau kita nggak mau bersaing, at least kita bisa memberikan yang terbaik buat customer kita. Nah, selain itu, company culture ini juga ada korelasinya dengan produktivitas ya. Jadi mungkin masing-masing punya cara untuk mengukur produktivitas, tapi dari pengalaman saya dulu bekerja di Microsoft dan di Nokia, itu memang culture yang sangat kuat ini sangat relate ya. To be honest, pada waktu itu culture di Microsoft lebih strong menurut saya dibanding di Nokia, dan memang produktivitasnya mereka juga di atas ya dibanding di Nokia. Nah, kenapa? Karena dengan culture yang kuat ini, employee itu akan lebih termotivasi ya, dan berdedikasi terhadap kita, terhadap perusahaan, dan mereka willing untuk menginvest effortnya. Memang yang menarik dulu waktu saya di Microsoft, ada satu hal yang membuat beda ya. Dulu karena ada stock options, mungkin itu sense of belonging-nya itu ada gitu loh ya. Beda waktu saya di Nokia, stock option-nya nggak segede di Microsoft, dan itu agak sedikit beda ya dari sisi kita dedikasi kita terhadap perusahaan. Tapi stock options ini memang nggak mandatori ya, karena kalau kayak di perusahaan kayak Microsoft, Nokia kan emang stoknya itu bernilai sekali ya. Kalau kita yang masih startup, mungkin bukan kita ya, bahasanya salah. Saya yang masih startup, investor juga nggak ada, ya ngasih stock option itu bukan sesuatu yang menarik buat employee. Jadi balik lagi ke cerita ini, intinya business value dan performance itu sangat terkait dengan yang namanya culture. Ya. Nah, yang kedua, ini juga terkait dengan gimana kita attract ya orang-orang yang bagus. Jujur, saya di Decoding ini punya employee yang lulusan dari Jepang S2, ada lulusan dari Paris S2, dan kalau saya boleh jujur, saya tidak menggaji mereka sebesar mereka waktu dulu dapat di company sebelumnya. Dan salah satu alasan kenapa mereka bergabung di sini, ya itu karena culture kita gitu loh. Kalau kita bicara soal data ya,
employee sekarang ini menarik ya, ini datanya dari LinkedIn ya, tentu audiensnya ini besar sekali yang mereka survei. Mereka mengatakan bahwa orang-orang ini mau untuk dibayar lebih rendah ya, 65% bahkan itu kalau mereka bisa mendapatkan environment yang lebih baik ya. Dan ini terbukti di masa pandemi ini ada banyak sekali developer yang saya nggak tahu apa karena gajinya udah terlalu besar atau gimana, mereka apply ke decoding dan mereka willing untuk bahas dengan culture kita. 26% bahkan rela untuk melepaskan title mereka yang super fancy ya, dan daripada deal dengan bad environment ya. Ini terbukti di salah satu yang saya hire yang lulusan S2 Prancis ya, kebayang S2 Prancis, dia punya title yang udah levelnya head ya di sana, dan waktu gabung di coding ya tentunya saya bilang saya nggak menjual title di sini ya. Dan ini salah satu bukti bahwa environment itu jauh lebih penting ya dibanding intinya culture kita itu sangat penting untuk bisa attract orang-orang bagus. Oke, kemudian ada survei lagi ya yang ngasih tahu bahwa saat employee care, jadi kalau company ini bisa membuat employee jadi diri dia ya, dan satu lagi ya, ini positive impact to society. Saya bahas satu-satu dulu. Jadi employee bisa jadi diri dia sendiri ya, itu 47% itu orang employee itu, maksudnya pekerja itu, ini tapi surveinya memang global ya, dia mau gitu kalau misalnya dia bisa jadi diri sendiri gitu. Jadi intinya culture yang bisa yang jujur, yang bisa menjaga integrity gitu kan, itu sangat penting. Dan satu lagi ini yang paling penting, have a positive impact on the society. Nah, culture yang bisa ngasih dampak ya, ini penting. Nah, saya mau bicara soal ini mungkin soal dampak ini saya mau tarik lagi ke satu hal yang berbeda ya. Jadi secara spesifik kalau kita bicara software engineer ya, developer, karena kita kan di sini komunitas CIT ya, Sitcom community, kita mungkin majority ngurusin engineer dan developer. Tingkat satisfaction mereka ini berbeda dibanding orang normal ya. Jadi tingkat satisfaction mereka itu sebenarnya kalau saya ambil 4 besar, ini ada data surveinya yang real, tapi saya agak lupa source-nya apa. Jadi yang pertama yang bisa membuat mereka sangat happy itu adalah kalau mereka bisa merasa mereka memiliki growth ya. Jadi growth ini jadi penting banget buat software engineer. Jadi ini nomor 1 ya. Nomor 2 itu kalau visi misinya sama. Dan nomor 3 ini kalau mereka memiliki sense of making impact atau menimbulkan dampak ya. Jadi pekerjaan mereka secara real menimbulkan dampak ya. Nah, mungkin kalau ini orang-orang yang fokus bikin produk, ini biasanya si software developernya itu mendapatkan satisfaction paling tinggi di situ. Nah, yang keempat ini kalau bicara salary. Jadi sebenarnya kalau kita bisa offer yang 3 ini, tentu ini bisa membuat mereka tetap stay sama kita. Nah, angka 46% ini survei ke keseluruhan ya, keseluruhan employee ya, jadi bukan ke spesifik software engineer. Oke, balik lagi. Nah, jadi memang strong company culture ini memang salah satu cara untuk kita bisa attract employee ya, karena pada dasarnya orang-orang itu mau untuk bekerja dengan perusahaan yang memang jelas memiliki reputasi yang bagus, testimoninya juga dari orang yang udah pernah bekerja sana juga bagus gitu kan, dan yang paling penting nih makanya saya ambil foto Batu Nias ya. Kita tuh kadang sering ya, mungkin interview orang ya. Dulu saya sering banget interview orang. Kenapa kamu mau bekerja di coding? Karena saya nanti mau bikin startup. Karena saya pengen belajar di sini. Jadi kayak mereka lebih kayak bikin stepping stone ya. Company kita kayak oke, batu loncatan. Nah, ngomongin batu loncatan nih pasti banyak juga yang nanti ngerasa bahwa karyawan saya kok cuma 2-3 tahun di sini gitu kan. Ya itu salah satu mungkin PR ya, di mana culture-nya harus diperbaiki. Karena kalau culture-nya bagus ya, biasanya orang-orang yang udah punya pengalaman di company sebelumnya, yang company sebelumnya kurang bagus dan dia masuk ke company yang culture-nya bagus, dia akan cenderung untuk stay gitu lah. Makanya
culture itu sangat penting. Oke, saya nggak mau kepanjangan nih, terakhir ya, employee loyalty. Jadi ini ada fakta ya, hasil surveinya, bukan survei, hasil risetnya saya lupa ini HBR atau Forbes ya. Tapi intinya voluntary turnover, intinya turnover itu orang yang keluar, orang bagus yang keluar, itu bisa membuat, kalau kita hitung ya secara cost yang real, itu equal dengan gaji dia selama 1 tahun gitu. 2 kali dari gaji dia 1 tahun. Ya. Jadi emang mungkin kita jarang ngitung ya, tapi sebenarnya kalau ada 1 orang bagus kita keluar, itu ruginya kita itu udah kayak 2 kali gajinya dia gitu loh. Dan makanya buat saya pun, apalagi saya di Decoding bikin produk, yang namanya loyalty itu sangat-sangat penting. Saya nggak akan sembarangan hire orang dan memastikan bahwa orang yang masuk benar-benar bisa bertahan dengan cukup lama dengan kita. Nah, ini culture yang bagusnya akan nge-retain ya orang-orang bagus ya kan, dan yang paling penting akan memastikan mereka akan stay sama kita ya, dan yang karena mereka ngerasa dihargain gitu kan, dan mereka ngerasa pendapatnya dihargain, mereka akan terus ya termotivasi sehingga bisa ya tentunya membuat company kita lebih inovatif dan pada akhirnya akan membuat company kita jadi lebih sukses. Oke, sorry, bukan yang terakhir tadi ya. Ini yang terakhir, employee moral dan job satisfaction ya. Jadi saat kita memberi culture yang positif ya, ini akan jadi jaminan ya untuk bisa terus menjaga moral employee kita ya, dan ya mereka tentu akan lebih happy ya kan. Nah, kita bicara statistik ya, 85% CEO dan CFO ini dari, saya lupa ya statistiknya, dari ini kalau diklik ada kok, dari intinya 85% CEO dan CFO ini percaya bahwa culture yang nggak bagus itu bisa unhealthy culture, bisa unethical behavior, jadi bisa berdampak pada behavior yang nggak beres juga gitu. Makanya kalau kita punya positive culture juga, ini bisa ngurangin stres. Nanti kan saya ditanya apa yang bisa apa yang bikin stres ya. Jadi ya memang salah satunya sekarang kalau boleh jujur, kadang-kadang kita kan nge-hire employee ya. Saat kita nge-hire employee-nya ini secara values ya, secara culture-nya ini nggak selalu fit. Makanya ini yang suka bikin pusing. Apalagi kemarin saya sempat nge-hire employee, nggak ketemu langsung ya, interviewnya semuanya via video call, itu ternyata beda banget ya. Dan untungnya sekarang kita selalu hire dengan model, saat pertama magang dulu kalau fresh grad, terus biasanya kita kontrak dulu ya, baru kita akan hire secara full time. Jadi memang saya nggak pernah langsung offering seseorang itu full-time employee. Jadi ya itu untungnya kita bisa pakai modal itu di Indonesia. So yang bikin stres kalau kita nemuin orang-orang yang nggak selalu fit ya dengan culture kita. Tentunya kalau orang-orang yang kita hire itu fit, ya pasti akan stresnya akan berkurang. Oke, nah kita masuk ke poin utamanya ya sebenarnya. Ini saya ambil ada 6 ya, menurut saya menarik dan masuk akal ya. Yang pertama adalah saat kita membangun culture ini, yang pertama paling esensial itu visi dan misi ya. Ini yang paling penting ya, dan ini bukan dari buku ini aja. Saya bicara dengan berbagai mentor yang saya punya. Itu semuanya selalu bicara visi misi kamu apa, visi misi kamu apa, dan ini yang akan membentuk culture perusahaan kita. Yang kedua values ya, practice, people, naratif, dan place. Oke, kita akan bahas satu-satu di sini, dan saya akan ambil contoh ya waktu saya dulu di perusahaan yang sebelumnya. Oke, visi dan misi. Ya, bedanya visi dan misi itu apa? Visi itu adalah kondisi ideal yang ingin kita capai dari sebuah tatanan dunia ya, dan di mana posisi kita untuk berperan di situ, ya kan. Sementara misi itu adalah apa masalah ingin kita selesaikan, siapa domainnya, dan bagaimana
kita menyelesaikannya. Itu bedanya. Ya. Nah, mungkin kalau visi Microsoft ini agak jarang terdengar ya, tapi visinya sebenarnya kadang kita cuma dengarnya unleash people potential, ya, unleash people full potential. Tapi sebenarnya corporate visions-nya adalah membantu orang-orang dan bisnis untuk bisa bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, gitu kan. Dan sebenarnya sejujurnya di coding itu punya visi misi yang berbeda 5 tahun yang lalu, ya. Dan alhamdulillah kita udah review, kita baru ganti visi misi, jadi sebenarnya ini pas sekali. Ini diskusi visi misi ini panjang sekali, melibatkan semua dari mulai manajemen sampai level yang paling bawah sekalipun, ya. Dan ada prosesnya, nanti kalau tertarik saya bisa ceritain lebih detail. Tapi kita baru ganti visi misi juga sebenarnya karena misi kita yang 5 tahun yang lalu alhamdulillah bisa dibilang kayaknya udah tercapai gitu, jadi udah kurang seru, makanya kita mendefine visi misi yang baru. Nah, visi misi kita yang sekarang ada, kita bicara visi dulu ya. Visi kita ada versi Indonesia ini sebenarnya, tapi dengan bahasa Inggris bisa lebih ini karena kita banyak kita banyak bekerja dengan perusahaan-perusahaan global, jadi emang kita selalu punya 2 versi. Visi kita adalah pengen menjadi tech education yang terdepan, ya, platform tech education terdepan dengan drive membuka akses literasi digital untuk semuanya. Ya. Nah, kalau kita bicara misi Nokia, mungkin teman-teman di sini sempat dengar ya, Nokia connecting people, ya kan. Oh, tapi kan Nokia udah mati sekarang. Enggak, Nokia itu nggak mati sebenarnya. Jadi saya mau koreksi dikit. Jadi Nokia itu dulu itu sebenarnya juga bukan dibeli sama Microsoft ya. Jadi Nokia itu punya 5 R&D, network, paten, ya. R&D, network. Satu lagi apa ya, saya lupa. Satu lagi adalah terus satu lagi itu smartphone dan mobile phone. Nah, yang dibeli sama Microsoft itu cuma smartphone dan mobile phone dan disewa brandnya. Nah, sekarang brandnya itu udah dibalikin gitu loh. Jadi sebenarnya Nokia itu nggak mati ya gitu. Saya termasuk orang yang masih sampai sekarang sangat respect dengan Nokia karena core values-nya luar biasa, visi misinya keren ya, dan mereka salah satu perusahaan yang sangat saya respect sampai sekarang karena mereka ethical-nya itu paling benar ya. Tapi pengalaman saya mungkin terbatas. Nah, misi Nokia itu connecting people, dan sekarang misi di coding itu adalah gimana kita bisa mengakselerasi transisi Indonesia ke dunia digital dengan life transforming tech education. Nah, ini jadi penting ya, Bapak Ibu sekalian, untuk di-define ya, dengan benar-benar dipikirkan, dan ini harus ada di setiap sanubari karyawan kita. Tadi saya cerita ya, engineer itu nomor 2, itu kalau visi misinya itu sama. Jadi mereka itu ibaratnya mereka akan tetap bertahan di sebuah perusahaan kalau visi misinya dan visi misi hidupnya itu sama dengan mereka. Makanya ini harus sangat hati-hati kalau apalagi perusahaannya ini udah jalan ya, karena jangan sampai ada perbedaan ya. Kalau ada perbedaan itu ya tentunya alasan mereka bertahan jadi berkurang. Oke, pertama visi misi, yang kedua corporate values ya. Dan ini sebenarnya corporate values kita banyak. Saya akan bahas ini dulu ya sebelum saya balik lagi ke yang 6 tadi ya. Jadi corporate values ini corporate values-nya Microsoft. Saya ambil sebagian, ada corporate values Nokia saya ambil sebagian, tapi ini sebenarnya corporate values di coding itu banyak ya. Tapi ini saya ambil cuman 6 aja ya untuk sesi kali ini. Jadi yang pertama adalah growth mindset ya. Yang kedua respect, yang ketiga integrity, accountability, diversity, dan CSR. Nah, yang pertama dulu ya kita bahas ya. Jadi sebalik lagi ya, ini kita bahas 6 komponen. Sekarang saya bahas ke bagian nomor 2, values. Oke, growth mindset. Jadi gini, karena saya membangun perusahaan berbasis produk, buat saya loyalty sangat penting dan saya sangat mencari orang-orang yang memiliki growth mindset tinggi. Kenapa? Karena orang yang memiliki growth mindset yang tinggi, saya percaya mereka adalah orang-orang yang memang mau belajar. Mereka adalah orang-orang yang mau untuk kita invest juga gitu. Jadi di decoding itu makanya kita punya istilahnya personal growth plan. Setiap orang akan nge-define itu setiap awal tahun, dan ini juga yang saya rasakan dulu waktu di Microsoft dan di Nokia ya, di mana kita mendefine sebenarnya tahun ini kita lack apa dan kita ingin mencapai apa di akhir tahun.
sesuatu yang ingin kita capai ini nggak harus sesuatu yang misalnya sertifikasi A atau sertifikasi enggak. Jadi growth plan itu istilahnya kita nih sekarang di mana dan kita ingin mencapai seperti apa. Tapi hal yang kita lakukan di Decoding saat seseorang men-share personal growth plan-nya, kita akan mensupport ya semaksimal mungkin. Bahkan kita juga allow 20% maksimum dari waktu mereka untuk mereka bisa upgrading their skill ya, upgrading their growth. Dan kita juga harus support. Jadi makanya di sini saya langganan O'Reilly, kita beli buku tuh udah nggak kira-kira lah. Terus kalau mereka mau ngambil kelas di mana di Udacity, di Coursera, di tempat-tempat lain, itu kita sangat support ya. Dan kita udah nggak hitung-hitungan. Yang penting mereka mau ngambil dan mereka mau menyelesaikan, kita pasti support. To be honest, saya juga mengalokasikan anggaran ya. Satu orang itu lumayan signifikan yang untuk ini. Waktu sebelum ada pandemi bahkan, kita itu biasa mengirim orang untuk belajar di luar negeri bahkan ya. Jadi kayak biasanya kita kirim ke Google I.O., kita kirim ke Eropa, kita kirim ke Singapura untuk mereka belajar, dan itu adalah bagian dari growth-nya mereka. Oh by the way, Ejit itu paling senang ya kalau pergi ke luar negeri, buat mereka itu kayak accomplishment ya. Jadi kadang-kadang kita ngasih mereka pergi ke luar negeri itu bisa membuat mereka jadi ngerasa oke, ini salah satu growth-nya mereka, karena ya ini hal lain. Anyway, jadi kita saat mengalokasikan, dan alhamdulillah sekarang semua tim Decoding ya, terutama tim akademi, tim review, tim produk, itu semua memiliki sertifikasi global. Jadi minimal Android Associate Developer, ada yang Associate Cloud Engineer dari Google, ada yang dari Microsoft dan sebagainya. Dan ini bukan hal yang sederhana, to be honest, karena untuk membuat mereka bergerak ke sana sebenarnya dulu awalnya susah sekali. Tapi karena kita adalah platform edukasi, kita harus lebih terdepan ya dibanding students kita. Ini jadi bukan sebuah pilihan lagi sebenarnya. Untungnya mereka memang mau ambil ini as voluntary, dan hasilnya saya bisa merasakan sekarang ya, ini jadi salah satu competitive advantage kita. Oke, ini growth mindset. Jadi growth mindset itu sebenarnya kalau kita bicara definisi, ini saya harusnya jelasin ini dulu di awal ya. Growth mindset itu adalah orang yang believe bahwa yang namanya skill itu bisa di-develop. Jadi bukan bawaan orok ya, sorry kalau bahasa kasarnya kira-kira kayak gitu. Orang-orang yang memiliki growth mindset ini biasanya adalah orang-orang yang dia akan lebih mementingkan gimana dia bisa making progress dibanding dia akan membahagiakan bosnya. Ya. Jadi di sini di kita istilahnya sangat terlihat ya. Jadi buat kita yang paling penting kalau ada satu insiden ya udah kita akan melihat, kita akan evaluasi gitu, tapi yang paling penting di mana kita bisa belajar dari situ. Sehingga individu itu berkontribusi bukan berkompet terlihat lebih baik dari yang lain, tapi mereka berkompet di mana mereka bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak antara satu dan yang lain. Dan itu jadi penting. Mungkin kalau ada pembahasan tentang growth mindset ini panjang sekali sih sebenarnya. Tapi ini jadi salah satu values yang ada di Decoding, dan saya akhirnya realize ini setelah saya menginterview beberapa orang ya, karena mereka tanggapannya adalah bilang, wah tim Decoding ini kok ini ya belajarnya cepat banget ya, mau pokoknya mereka mau saling belajar dan banyak mereka ingin masuk ke dalam environment kita karena ingin menjadi ingin terbawa gitu ke arah sana. Nah yang kedua adalah masalah respect ya. Di kita respect ini jadi satu hal yang sangat penting ya. Jadi kita jujur kita tidak terlalu mempedulikan background pendidikan seseorang ya, selama dia memiliki capability, selama dia memiliki skill ya, kita akan tetap merespect dia. Dan respect ini sebenarnya kata yang sangat dalam ya sebenarnya. Saya sendiri sebagai founder juga bukan tipe yang ingin mencari popularitas atau mencari ingin membeli sesuatu yang mungkin biasanya kan pengen dapat uang atau gimana gitu ya, tapi kayak contoh satu hal yang membuat teman-teman di sini sangat semangat di sini karena kayak kita memvalue misalnya buat saya nggak mau urusan dengan riba, saya nggak mau urusan dengan ya intinya itu. Dan contohnya yang saya implement adalah ada beberapa karyawan yang udah mulai berkeluarga gitu kan, udah mereka membutuhkan facility ya, dan ya kita belikan rumah buat mereka gitu. So alhamdulillah sekarang kita udah beliin sekitar 6 rumah.
buat karyawan, dan tentunya tanpa riba semuanya. Dan ini jadi kayak gimana kita nge-track mereka dengan benar gitu kan. Oke, yang selanjutnya accountability. Saya nggak bisa kasih screenshot di sini, tapi ini juga jadi hal yang sangat penting ya saat kita bicara values, kita bicara accountability. Semua yang progress yang kita buat itu harus bisa terlihat secara angka ya, dan kalau bisa itu secara real time. Sebenarnya kita punya KPI klien, kita punya personal growth plan ya di masing-masing, dan yang paling penting kita juga kita menerapkan kayak OKR, tapi OKR-nya udah agak dimodify ya. Tapi intinya semua yang ingin kita capai di decoding ini hampir semua itu terlihat di dashboard ya, dan itu bisa dibuka secara real time. Artinya misalnya gini, kita punya KPI misalnya submission harus direview dalam berapa lama, itu bisa kelihatan secara real time. Sekarang rata-rata dalam 7 hari terakhir itu ada di berapa ya. Cuma saya mohon maaf nggak bisa share itu. Pasti saya yakin semua masing-masing punya dashboard internal masing-masing. Tapi intinya saat kita bicara accountability harus ada measurement yang kita bisa lakukan secara real ya, untuk mengukur apa yang mau kita ukur gitu. Jadi jangan sampai kita mengukur itu berdasarkan pendapat yang bias gitu. Jadi contoh misalnya, ya orang kerjaannya nggak beres gitu, apa kita dasar bicara seperti itu gitu. Tapi saat kita misalnya, oh dia kerjaan nggak beres, delivery-nya jelas nggak ada, ya, itu kita lihat dari kalau di produk tuh ada Jira ya kan, kalau tim operasional dia ada Trello, ya, kalau tim akademi dia pakai Planyway gitu. Jadi semuanya itu bisa terlihat gitu, benar-benar visible di semuanya. Nah ini jadi penting. Oke, yang selanjutnya integrity ya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan global ya, karena salah satunya ini, dan so far kita lakukan ini dengan konsisten ya, dan ini juga yang akhirnya terbawa dengan teman-teman semua. Mungkin ini sekilas flagship kita di bulan Juni ya, tapi saya nggak mau promosi lebih di sini. Saya lanjut lagi bagian sini aja ya. Ini yang kemarin dibahas di WhatsApp ya, diversity dan inclusion. Jadi memang kalau lihat di sini nih foto beberapa bulan ini ada beberapa anak magang sebenarnya dalam foto ini, tapi yang pasti memang komposisi dari tim decoding itu saya sangat perhatikan ya. Bahkan saya itu nggak cuma bicara soal laki perempuan ya, tapi saya juga bicara soal saya punya nggak nih karyawan dari Sumatera, saya punya nggak karyawan dari Sulawesi, saya punya nggak karyawan dari, alhamdulillah kita baru punya nih dapat karyawan dari Lombok dan bagus banget ya. Dan saya lagi nyari nih orang dari Kalimantan. Kenapa ini jadi penting? Karena kita punya user 350.000 sekarang, ada dari 500 kota. Kalau kita nggak punya represent dari mereka, akan sulit untuk kita membangkitkan inovasi-inovasi yang sifatnya Nusantara gitu kan. Kita belum bicara global level ya. Nah, tadi kalau bicara soal komposisi laki-laki dan perempuan itu juga sebenarnya sama ya, diversity. Dan kemarin saya udah share juga papernya ya, itu memang sangat berdampak sebenarnya sama iklim inovasi yang akan lahir. Sekarang saya punya PR ya jujur, di tim manajemen saya ini semuanya laki-laki ya, dan saya belum menemukan sosok perempuan yang saya bisa angkat ke tim level manajemen, dan saya udah ngerasa bahwa ini udah butuh banget dari tahun lalu, cuman memang faktanya belum ada yang bisa untuk mengisi posisi itu, dan dia itu masih jadi PR. Tapi saya yakin semuanya juga punya PR. Dulu di coding tahun pertama laki semua, tahun kedua laki semua, dan tahun ketiga baru kita punya employee yang perempuan, dan tentunya itu sangat berdampak ya terhadap growth kita dan level inovasi kita. Makanya sekarang kalau saya boleh jujur, saya sekarang benar-benar memprioritaskan kalau bisa siapapun yang kita hire itu perempuan. Meskipun memang kalau untuk di engineering itu sangat challenging ya. Makanya kalau untuk ngisi posisi-posisi yang non engineering, operasional bisa saya lebih prefer perempuan. Seperti itu. Oke. CSR ya, ini terkait dengan sense of dampak ya. Jadi sebenarnya kita secara company kita sampai hari ini udah memberikan beasiswa nih ya. Itu jumlahnya hampir 150.000 ya, PAX beasiswa ke seluruh Indonesia ya. Dan memang meskipun kita berbayar ya, tapi kita sebenarnya ngasih beasiswa jauh lebih banyak daripada orang-orang yang berbayar. Kenapa? Karena ya kita ngerasa bahwa ya memang pendidikan ini harusnya sih idealnya bisa gratis buat semua orang ya. Cuma memang faktanya kalau orang-orang dikasih gratis, nggak semua orang itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan.
kita juga punya program-program yang kayak ini kita lagi ngetren orang-orang yang difabel, jadi kebayang ya, orang-orang yang tunarungu itu challenging sekali ngetrennya, tapi alhamdulillah ini udah jalan, dan ada beberapa di antara mereka ini sekarang ada yang bekerja ya, benar-benar bekerja dan berfungsi di secara normal di perusahaan-perusahaan, dan itu yang membuat kita sangat-sangat bangga sebagai individu maupun sebagai perusahaan. Dan ini tim saya yang ngetren di sini aja sampai sekarang. Kalau saya tanya apa yang membuat kamu bangga gitu kerja di sini, dia bilang karena kita sangat peduli gitu sampai segitunya orang-orang. Jadi ini sesuatu yang bisa meningkatkan sense of belonging juga. Oke, nah saya masuk ke practice ya. Practice ini balik ke tadi 6 poin yang utama ya. Jadi value memang penting ya, tapi kalau kita value itu nggak kita praktekkan ya percuma juga gitu loh. Nah, misalnya kita mikir bahwa oke, people adalah aset terbaik perusahaan, tapi kalau kita nggak pernah invest di people, kita pelit gitu untuk menginvest people, ya nggak ada gunanya gitu loh statement kita bahwa people adalah the greatest asset gitu loh. Makanya kalau kita di Decoding, misalnya ada seorang mau, saya mau ngambil kelas di sini, bayarnya misalnya 4 juta gitu. Saya nggak banyak tanya, saya cuma tanya, kamu siap menyelesaikan nggak? Siap, begitu siap, ya udah saya beliin, saya nggak akan banyak tanya gitu. Saya ada orang finance bilang saya, ini yakin apa ini mau dikasih kayak gini gitu. Dia baru kerja berapa bulan. Saya bilang, ya saya kalau dia yakin bisa menyelesaikan, kenapa kita harus nunggu dia ini? Ibaratnya kalau dia di sini dia nggak belajar ya percuma juga gitu buat kita ada dia di sini jadi value-nya nggak meningkat gitu. Makanya kita nggak pernah ragu untuk invest di karyawan kita maupun invest di developer yang ada di luar. Dan satu yang paling penting ya, yang namanya values tadi, saat kita udah sepakat itu adalah sebuah values, pastikan kita bisa punya kayak semacam dashboard yang bisa mereview ya values tersebut. Oke, kemudian people ya, ini ada satu buku bagus ya, satu buku yang satu buku bagus yang judulnya What It Takes ya. Jadi nggak ada company yang bisa membangun culture ya tanpa dia bisa share core values-nya dengan employee-nya ya. Tapi jangan lupa juga memang kadang-kadang employee yang baru datang itu bisa bawa culture-nya sendiri gitu kan. Nah makanya saat kita meng-hire orang itu kita benar-benar harus perhatikan prosesnya ya. Intinya sih jangan gampang nge-hire orang sih, benar-benar minimal kita punya perbandingan 8-20 orang nih kalau dari surveinya LinkedIn ya. Dan by the way ada survei juga yang menarik dari monster.com ya. Jadi seseorang yang kita interview dan mereka secara culture itu udah fit ya, mereka bahkan bisa 7% lower salary dari sebelumnya mereka mau. Ya tapi bukan berarti kita memanfaatkan ini ya. Cuman kalau seseorang itu culture-nya udah sama, mereka dibayar lebih rendah itu mereka bahkan nggak keberatan gitu. Dan kalau culture-nya udah fit, biasanya ini tapi survei US ya, kalau yang ini spesifik dari HBR, dia bilang 30% less turnover ya, dibandingnya kalau culture-nya nggak sama. Jadi emang kalau kita nge-hire people itu benar-benar dilihat juga apakah culture-nya yang kita punya sekarang ini ada intersection yang tinggi dengan orang yang mau kita hire gitu. Jadi ini sangat penting. Oke, yang selanjutnya naratif ya. Jadi setiap company pasti punya cerita sendiri. Tadi menarik ya. Tadi pagi saya lupa Mas Sis atau Mas Andri yang share ya. Ya memang kita sebagai perusahaan Decoding ini tidak hanya ingin memberikan dampak terbaik buat developer, tapi kita juga ingin memberikan dampak terbaik buat Indonesia ya. Makanya kayak kita pindah ke kendaraan elektrik meskipun sekarang belum semua ya, itu bukan untuk gaya-gayaan sih, itu beneran gitu loh. Jadi kayak makanya saya punya solusi sepeda listrik dan beberapa pakai motor listrik. Bahkan kita udah ada satu ruangan yang udah pakai solar panel ya, kita lagi mau nambah pelan-pelan. Yaitu emang kita punya kepedulian ya di situ. Kayak hal yang kecil juga yang lain, misalnya kayak catering gitu ya, kita sekarang pakai catering pakai kotak Tupperware gitu kan. Kita nggak mau pakai kotak yang sekali pakai, apalagi styrofoam gitu kan, karena styrofoam juga udah dilarang ya. Jadi itu hal kecil yang sebenarnya
penting ya untuk kita punya naratif sesuatu yang formal. Kalau yang informal, mungkin nanti teman-teman bisa, kawan-kawan di sini bisa lihat di coding.com/blog itu banyak sekali cerita naratif tentang bagaimana impact kita, bagaimana cerita murid-murid kita di situ ya. Jadi naratif ini penting ya, karena employee kita ini kan dia butuh apa yang bisa diceritakan nih ke orang tuanya. Jadi kayak butuh apa yang bisa diceritakan ke komunitasnya, ke calon mertua misalnya gitu kan. Jadi kita harus punya naratif ini gitu loh. Apalagi kalau company kita bukan kayak Apple atau apa ya, Google, Microsoft, yang mungkin orang dengar, oh ya oke, lu kerja di Google keren gitu kan. Kalau company kayak decoding apaan sih gitu loh. Nah, harus punya naratif itu supaya ya bisa jadi salah satu jadi kebanggaan gitu loh buat employee kita. Nah, kemudian places ya, tempat ya, dan ini emang salah satu yang penting untuk kita bikin culture ya. Kalau kami di Decoding memilih open arsitektur, ini debatable ya, tapi memang orang-orang yang introvert kadang nggak terlalu seneng dengan open arsitektur ya, karena mereka butuh sendiri, kadang butuh tempat untuk nggak ada orang gitu. Kayak saya juga sebenarnya introvert basicnya. Saya sebenarnya kalau ketemu orang banyak energinya bisa habis ya. Jadi tapi kita milih open arsitektur ini karena lebih penting buat kita untuk memastikan kolaborasi dan komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Tapi di Decoding kita sediain kayak tempat-tempat kalau mereka mau menyendiri gitu, kayak kita ada beberapa ruang meeting, kita ada beberapa spot di mana mereka bisa sendirian. Itu juga penting sih buat mengakomodasi orang-orang yang introvert itu tadi. Oke, dari saya sekian itu ceritanya ya. Kalau ditanya dampaknya gimana, alhamdulillah kita sebagai company, meskipun kita company kecil, kita cuma sekitar 30 orang ya. Kita sekarang udah di-recognize sama ini global level ya. Kita di sesi keynote-nya Google. Kita juga di-mention sama Satya Nadella ya di sesi presentasinya dia waktu di Jakarta kemarin. Kita juga di-mention oleh Line, dan tahun lalu kita juga dapat penghargaan di level ASEAN gitu. Saya bukan ingin pamer, mudah-mudahan tidak dianggap demikian ya, tapi cuma pengen menunjukkan bahwa saat kita mengimplementasikan global level culture gitu ya, itu bisa membuat kita ya bisa berinteraksi ya, bisa berinteraksi dengan pemain global juga. Mungkin dari saya itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, tapi saya mau jawab dulu pertanyaan dari udah banyak nih pertanyaannya. Di sini di Slido. Pertama dari Ray. Iya ya, dari Ray dulu ya. Bukan, Kang. Mungkin kita serahkan dulu ke nih. Oh iya boleh. Punten. Silakan Bapak moderator. Kang Agus, nih kayaknya kita nggak salah pilih pembicara ya. Ini seru banget. Salah dong. Ini kalau nyebutnya daging semua, bro. Iya, betul. Jadi ini kayak cerita apa ya? Dari kemarin kan ada corporate culture dan lain-lain. Ini kayak pelengkap dari semua cerita-cerita semuanya, tapi based on ke arah global ya. Global pemikiran yang global yang emang kita dibuktikan dengan ke ASEAN, terus di Satya Nadella, terus masuk ke yang lain-lainnya, terus ini juga yang CSR-nya bisa kelihatan ya sampai keluar ya. Kemarin kita dapat cerita seru dari ini kan Pak Masri ya. Iya. Itu adalah corporate culture-nya ala Indonesia nih. Kalau ini gabungannya global dengan Indonesia, ini seru banget nih. Dan emang kan kita waktu baca kemarin tuh baca yang emang cultural atributnya dari Microsoft, emang beberapa itu jadi ada ya emang diadopsi oleh Decoding, dan ini kayaknya benar-benar Nokia sama Microsoft ini menjadi bagian penting untuk ngebangun Decoding ya. Nah, pertanyaan gue boleh bertanya dulu nggak sebelum bertanya yang lain ya? Saya dulu deh. Saya dulu deh. Oke, pada dulu. Seru nih. Karena saya salah satu moderator, saya punya hak eksklusif lah sekali ya. David. Jadi waktu kita datang ke Decoding itu, sebetulnya kan kita pertama saya kan ingin ngorek tuh.
Kore-kore semua di coding itu seperti gimana. Itu nggak dapet tuh, susah banget. Kang Narin itu kayaknya masih tertutup waktu kita nemu Kang Agus ya. Iya. Nah kalau di sini nih terbuka banget nih, apa yang ada di coding terbuka banget, sangat jelas terang benderang gitu ya. Saya sangat suka banget nih bahasannya. Nah silakan Pak David kalau mau bertanya Pak. Oke, Mas Naren, gini, menurut penangkapan saya, kita bicara tentang global culture itu artinya sebuah culture atau budaya yang dalam tanda kutip itu bisa menyeimbangi ya, bisa mengkoneksikan kita dengan bisnis atau perusahaan-perusahaan yang ada secara global gitu ya. Misalnya yang mungkin tidak berbeda itu misalnya kalau di Indonesia itu siapa kita selalu ngomong siap gitu kan, padahal di luar negeri kan nggak seperti itu juga, atau di global itu nggak seperti itu juga. Nah, artinya ada perbedaan seperti artinya kan ada perbedaan seperti itu. Nah, bisa nggak misalnya Mas Naren menunjukkan kira-kira itu kultur-kultur seperti apa sih yang secara spesifik misalnya kita bisa nyambung dengan global secara kultur ya, karena misalnya kalau tadi kita bicara tentang ada yang mengatakan bahwa Pasis mengatakan bahwa kita nggak bisa niru, susah lah untuk niru di coding, memang iya gitu kan, kita bisa membuat standar kita sendiri gitu kan, tapi standar yang seperti itu, kira-kira standar seperti apa sih, basicnya seperti apa sih, contoh-contoh seperti apa dari kultur tersebut yang bisa nyambung ya dengan kultur secara global. Itu yang pertama. Yang kedua, kultur yang sudah paten ini, gitu ya, artinya kultur yang keren ini, apakah kultur tersebut bisa berubah? Contoh dengan adanya new normal seperti sekarang ini, apakah new culture dibutuhkan? Nah, mungkin seperti itu sih, Mas Naren. Monggo, Mas. Oke, jadi gini, mungkin tergantung bisnisnya ya, dan kalau menurut saya sih, apa ya, perusahaan pasti punya kultur masing-masing, dan saya tadi bilang juga kan, kultur di coding ini bukan berarti yang terbaik ya untuk bisa dicontek, atau bukan dicontek ya, mungkin bisa dijadikan referensi. Mungkin ini karena apply buat kita aja gitu loh, mungkin masing-masing pasti punya culture sendiri. Cuman dari pengalaman saya, dengan saya mengimplementasikan, ya karena saya juga punya background dulu bekerja di tempat itu, dan saya coba implementasikan beberapa yang menurut saya baik ya, dan saya nggak mengimplementasikan semua ya, karena ada hal-hal yang kurang baik juga yang saya nggak mau implementasikan kan. Kayak contoh misalnya kalau di company global tuh kalau udah selesai program dapat achieve segala, mereka party ya, kalian tahu lah ya party itu artinya apa kan, itu kita nggak pernah kan lakukan kayak gitu. Yang ada kita kan sholat berjamaah bareng gitu, beda lah di bagian itu. Party ya. Para party ya. Iya, itu mereka selalu ada yang kayak gitu, dan itu kita nggak pakai. Tapi intinya sih menurut saya, ya kita ambil yang baiknya aja, ya menurut kita make sense gitu kan. Dan saya sharing di sini karena so far dengan saya mengimplementasikan yang baiknya aja itu membuat kita akhirnya bisa ya bermain di level global gitu. Bahkan ada saya punya ada satu klien yang sengaja dia pengen mencoba gitu untuk dia pakai 2 vendor gitu, kita sebagai salah satunya, dan saya ingat banget tuh salah satunya, saya kerja sama kamu tuh kayak kerja sama another, saya nggak boleh sebut ya, intinya kayak kerja sama sesama koliknya dia gitu. Tapi kalau saya kerja sama vendor yang satu lagi itu saya kayak kerja sama saya nggak boleh sebut lah, intinya buat dia beda lah gitu. Kayak gitu. Sebut biar kebayangnya pas gitu. Enggak, jadi tapi kan karena memang saya punya klien global ya, jadi memang dengan cultural yang sama itu mereka bisa fit dengan kita ya. Contohnya misalnya gini lah, kalau kita meeting on time, sebelum meeting kita prepare ya kan, itu kan hal yang sederhana ya, yang nggak semua orang kayak bisa paham kadang-kadang, kayak ya misalnya kalau kita meeting sama mereka, make sure bajunya proper, semuanya oke gitu kan. Terus kita benar-benar prepare, catat, habis itu follow up, kirim hasilnya ke mereka. Kalau mereka tanya apa, kita balik lagi. Itu hal kecil, itu kan integrity ya. Kalau itu di situ sebenarnya kita juga respect mereka. Ya bukan berarti bajunya pakai kaos itu masalah, enggak kok kan, Agus, itu is okay gitu. Tapi at least kita benar-benar manner di situ gitu loh. Dan itu sangat berdampak ya terhadap gimana akhirnya kita bisa punya level klien yang seperti itu. Terus tadi kalau
Saya lupa pertanyaan kedua, Pak David, mohon maaf. Kalau misalnya, apakah kultur yang udah paten itu bisa nggak berubah, gitu kan? Misalnya karena perubahan kondisi, ada new normal, misalnya seperti itu. Oh iya, berubah pasti ya. Jadi kayak contoh di kita, ibaratnya kayak dengan adanya kondisi kayak COVID sekarang kan, kita agak berubah sih culture-nya. Kayak dulu misalnya kita kalau meeting, ya ketemu gitu kan, sekarang kita meeting pakai video call kayak gini. Tapi kan video call kayak gini juga ada aturannya ya sebenarnya. Jadi kayak on time, kalau di decoding itu biasanya meeting di record, wajib semua kamera nyala gitu kan. Soalnya ada kayak kalau saya kalau ngomong sama kamera gini, kalau nggak ngeliat orangnya saya stres gitu. Dan beberapa orang juga kan ada yang begitu ya, maksudnya ya itu ada sih perubahan itu. Dan kita juga karena kita tadi saya kan cerita ya, kita berubah visi misi, culture kita pasti akan sedikit berubah. Jujur kita sekarang lagi berubah culture juga. Jadi kita sekarang lagi berubah culture jadi lebih profesional, lebih dewasa, lebih mature gitu ya. Makanya sekarang jujur saya ke kantor mulai pakai kemeja, ke batik gitu kan. Jadi supaya ya nunjukin kalau kita profesional gitu. Ya itulah, ya bisa berubah pasti tergantung kita arahan bisnis kita mau kemana gitu. Selama itu baik ya. Yes. Oke. Nah ini Kang Anditya Warman langsung nyala kameranya. Ini kalau gua mau bertanya kayak bakal bertanya-tanya ya. Bisa. Mendingan kita lempar, Pak David, kita langsung lempar ke ini aja ya, lempar ke audiens ya, biar pertanyaan dari kita nggak monoton ya. Ya kita tadi mulai dari Slido ya, Slido dari Om Ray. Coba deh, Om Ray bolehlah menatap, membuka wajahnya, jangan tertutup dan langsung bertanya. Halo, nah, saya bacain aja bagaimana nih? Ya biar dia aja nanya, biar dia aja. Oh, oke. Tapi jadi nggak enak sih. Halo Om Naren. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam. Iya, karena nanyanya kemarin pas dikasih link slide saya nanya aja. Ternyata topiknya beda sama sekali ya. Tapi mungkin bisa disambung-sambungin lah. Jadi waktu itu kan sempat ya kita ngobrol di grup sebelah, terus waktu itu sempat sharing, kalau di Microsoft itu tiap apa ya, waktu itu tiap semester apa tiap quarter apa tiap tahun gitu. Tiap quarter ya, ada 10 area yang pengen dikejar di periode ini. Nah, ini buat saya mungkin masih belajar ya, dan pengen belajar juga nih dari Mas Naren. Kalau di decoding biasanya model, ini nyambung sama visi misi sama OKR tadi kan, accountability, menurut saya ya. Kalau disambung-sambungin sama topik hari ini sih, diusahakin. Tapi kira-kira nyambungnya ke situ. Nah, biasanya ketika nentuin OKR atau nentuin, karena saya akhirnya nemuin bahwa OKR itu cuma tools buat mencapai visi kan. Misalnya visinya 5 tahun, OKR-nya berarti dalam 5 tahun kali 4 aja, berarti ada 20 OKR yang akan kita siapin buat kayak building blocks menuju ke sana gitu. Nah, kalau di coding gimana nih? Membuat strategi menuju ke sananya. Sorry ini agak nggak nyambung karena ternyata topiknya ke culture banget ya. Nggak apa-apa. Jadi gini, kayaknya kalau OKR itu ya, kalau dari saya referensi dan yang saya coba implementasi, OKR itu related kalau kita emang developing produk kan. Tapi kalau saat kita masih punya klien, doing services, OKR ini lebih kayak buat kita mewujudkan hal-hal yang terkait dengan standar gitu loh sebenarnya, ya kan? Benar kalau kayak saya nih, saya juga kan masih punya klien-klien ya itu ya udah KPI-nya klien, kita mau ngomongin OKR nggak bisa. KPI-nya apa yang udah disepakati nih, itu yang kita kejar, dan itu yang saya assign ke beberapa orang. Nah makanya kalau di decoding kita jujur kita hybrid ya, kita ada yang OKR, ada yang KPI klien gitu loh. Jadi kalau dari KPI klien ya udah itu yang udah disepakati sama klien, itu yang akan kita fulfill gitu loh. Aku rasa kalau di Gates juga mungkin agak mirip ya, karena kita masih dari klien kan. Jadi mau nggak mau ya KPI klien lah yang kita coba fulfill gitu. Cuman kita coba implementasikan OKR ini untuk hal-hal yang related sama kita punya produk gitu kan. Thank you. Oke. Ya, tadi pertanyaan dari banyak yang nanya. Ya. Ini udah ada dari Mas Ihsan Fauzi Rahman. Coba Mas Ihsan
videonya dikeluarkan dulu supaya bisa sambil kenalan ya. Ya kan kalau ini kata tertutup ini Sorry, kelihatan. backlight nih. Oke, nggak apa. Backlight ini ya, teman. Oke, selamat siang. Mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi sebenarnya nyambung mungkin ya. Pertama, melihat dari yang karyawan ada di coding ini, kira-kira berapa lama sih yang bertahan sampai saat ini karyawan tersebut? Terus ya mungkin motivasinya, kalau tadi sih sebenarnya udah terjawab ya motivasinya, karena memang corporate value-nya ini udah bagus banget nih di coding ini. Ya, barangkali mungkin ada motivasi lain. Terus, nah ini yang 34 berkaitan sebenarnya. Kira-kira posisi karir karyawan tersebut, apakah tetap dari awal sampai sekarang gitu ya? Maksudnya karyawan yang bertahan paling lama tersebut gitu ya. Terus, sejauh mana sih pengaruhnya antara ketersediaan jenjang karir di perusahaan itu terhadap motivasi karyawan untuk bertahan? Nah ini mungkin jawabannya lebih senang sih kalau berdasarkan experience atau pengalaman yang ada di coding ya. Karena sejauh ini cukup banyak juga mendengar ada ya alasan karyawan mungkin resign ya karena dia merasa stuck di posisi tertentu gitu. Sementara jenjang karir di perusahaan tersebut agak kurang mungkin bisa dibilang menjanjikan. Nah itu apakah ada pengaruhnya gitu? Mungkin itu saja sih. Ya, oke. Berapa tahun karyawan yang paling lama bertahan sampai saat ini? Di coding didirikan tahun 2014 ya, sampai 2000 sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Sekarang karyawan saya ada 30 orang dan kalau ditanya ada berapa yang udah keluar, yang keluar sampai sekarang baru 3 orang ya. Dan itu pun bukan karena alasan yang lain, tapi karena ada kayak dia ngambil S3. Paling ada 1 doang sih yang memang bermasalah dan ya udahlah gitu. Tapi intinya 3 orang doang sih yang udah keluar so far. Keren. Alasan motivasi mereka bertahan tadi sudah ya, posisi karyawan. Oke, ini posisi ini juga menarik ya. Jadi tadi kan saya sempat bilang ya, kalau orang engineer itu memang dia motivasinya gaji itu nomor 4 ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa fulfill yang 3 itu tadi, yang pertama adalah growth-nya dia itu kita perhatikan. Yang kedua visi misinya dia align, dan yang keempat yang kedua visi misi, yang ketiga itu adalah sense of dampak ya, dia benar-benar ngerasain dampak ya. Kayak contoh di kita, saya punya engineer tuh dia sangat excited tuh kalau melihat user kita misalnya, user kita dapat pekerjaan lebih baik, ada orang dari tukang ojek jadi developer di lintas Arta gitu kan, ada orang yang misalnya dia dari nggak apa-apa jadi seseorang gitu, atau dia bikin fitur terus yang pakai bisa ratusan ribu orang, itu sense of making impact yang sangat dahsyat yang membuat mereka akan mendapatkan energi terus untuk bertahan. Jadi kalau kita bisa menjaga 3 hal itu harusnya sih aman. Kita nggak terlalu mikirin posisi. Cuman memang ini berlaku cuman untuk engineering. Kalau yang lain ini kita harus pikirin. Nah yang pusing itu kalau misalnya kita punya karyawan yang operasional, bisnis, secara nature manusia itu 3 tahun bosan. Jadi kalau bisa setiap 3 tahun, kalau udah kita lihat nih orang udah 3 tahun di satu posisi, kita harus pikirin posisinya di mana. Cuman masalahnya kalau perusahaan kita nggak berkembang, ini jadi susah, ya kan? Posisinya itu aja, ya kan? Kayak saya sampai sekarang juga masih jadi sales, ya kan? Karena ya emang agak susah. Jujur untuk ngadepin perusahaan global masih belum bisa saya kasih ke tim saya gitu. Itu masih saya yang ngurusin. Tapi ya kalau kita kan founder ya, kita nggak boleh bosan dong. Cuma kalau karyawan pasti 3 tahun ngerjain hal yang sama bosan. Dan itu udah pasti, itu udah rumus yang jelas. Makanya harus dirotasi gitu. Saya juga bermain dengan rotasi sih sebenarnya untuk karyawan yang non engineering ya. Tapi kalau karyawan engineering ya alhamdulillah mereka sangat happy ya. Contoh misalnya kalau saya punya misalnya kurikulum developer kita, saya ngeliatin aja statistik. Kamu tahun lalu misalnya murid kamu 10.000, sekarang murid kamu ada 50.000. Wah itu kan rasanya luar biasa. Apalagi kalau saya pas lagi ketemu orang tuanya, saya bilangin ke mereka, Bu, anak ibu sekarang punya murid 40.000. Kebayang nggak Bu? Luar biasa jariah ibu. Wah itu udah nggak akan kemana-mana lah dia orang. Oke.
apalagi ya, ketersediaan grading. Tadi pertanyaan apa lagi sih? Oh ini. Jenjang karir. Oh iya, ya itulah kalau jenjang karir. Memang kalau memang kita pengen jenjang karir yang bagus ya, perusahaan kita harus berkembang ya, makin banyak orang. Tapi ya saya nggak tahu ya. Kalau saya sih ngambil alirannya Basecamp ya. Jadi kalau saya memang nggak pengen banyak-banyak juga sih orangnya gitu loh. Yang penting kita berkah ya kan, manfaat ya. Jadi ya, karena kan being the greatest not necessarily have to become the biggest. Jadi yang terbaik itu nggak harus jadi yang terbesar kan sebenarnya. Dan kita aimnya bukan yang jadi terbesar sebenarnya. Itu sih. Oke, thank you. Terima kasih, Mas. Thank you, Mas. Pertanyaan berikutnya dari Umi Nurul Kasana. Mungkin Mbak Umi bisa David. tanya secara langsung. Pak David, Pak Isanto dia dari Infocast, Pak. Ya, dari Infocast, betul. Dan mungkin Mbak Umi juga bisa memperkenalkan diri nanti sebelumnya, jadi yang lain juga mungkin bisa tahu dari mana. Silakan Mbak Umi. Ya, oke. Masuk ya Pak suaranya? Jelas. Ya. Oke, selamat siang semua. Selamat siang Pak Naren ya. Perkenalkan nama saya Nurul. Umi Nur Hasanah, cuma lebih dipanggil Nurul sih. Saya Human Capital Development dari PT Javan, perusahaan IT, seperti itu. Nah, di sini mau beberapa pertanyaan sih yang pengen terjawabkan gitu ya. Nah, yang pertama yaitu tadi disampaikan bahwasanya ketika proses perekrutan ya, di sini ada proses magang, kemudian ada kontrak, beberapa waktu gitu, terus baru diangkat sebagai karyawan. Nah, ini untuk proses magangnya dan juga kontraknya, mungkin kontrak ini bisa masuk ke pelatihan seperti itu ya. Nah, ini tuh ada nggak sih benefit-benefit yang diberikan ke karyawannya itu, ataupun jenis pelatihan seperti apa sih, batasannya itu bagaimana sih yang diberikan ke karyawan, seperti itu. Kemudian yang kedua, perbedaan materi atau task ya, dan juga terkait lingkungan, apakah itu dipetakan sendiri untuk magang itu sendiri, untuk kontrak itu sendiri, dan juga untuk yang benar-benar karyawan itu sendiri, atau memang ada lingkungan khusus di mana mereka disatu padukan, dicampurkan, seperti itu. Kemudian tambahan sih ini yang ketiga, awal mula bisa ini ya, kan tadi disampaikan bahwasanya ada karyawan yang dia tuh sudah high banget, high quality gitu, tapi dia berani tuh masuk ke decoding seperti itu. Nah, di awal itu bagaimana sih prosesnya, di mana ketika ada orang masuk gitu kan, yang penting saya masuk decoding nih, terkait salary itu nantilah, yang penting saya masuk di decoding dan saya bangga nih, saya bisa bagian dari decoding. Nah, untuk proses awal mulanya itu bagaimana sih Pak? Seperti itu sih. Cukup, terima kasih. Banyak kali pertanyaan. Salam buat Wisnu Manupraba ya, Mbak. Iya, ini apa karyawannya Pak Wisnu? Nurul apa pindah ke decoding? Jangan, nanti saya dimarahin Wisnu. Oke, saya jawab satu-satu ya. Sorry, tadi pertanyaan udah banyak ya, tapi ini saya ada ditulis. Oke. Proses magang. Jadi gini, kalau magang kita dari magang kontrak baru full time ya. Itu emang benefitnya kita bedain. Tapi kalau secara mereka di dalam sininya kita nggak bedain sih. Jadi kayak misalnya duduknya mereka akan kita campur pasti yang magang maupun kontrak ya kan, maupun full time. Bahkan kalau kontrak sama full time itu sebenarnya udah nggak ada bedanya sih kalau di codingnya. Cuma bedanya kalau yang full time bisa saya kasih umroh, kalau yang kontrak enggak, paling itu. Kalau magang tentu kita kasih uang ini ya, kita kasih uang saku lah istilahnya, tapi bukan gaji, itu istilahnya uang saku. Dan jumlahnya biasanya sih antara 1 sampai 2 ya, tergantung dia punya skill set-nya kayak gimana. Karena kan kalau magang kan judulnya memang mereka dapat belajar dari kita ya. Jadi kalau untuk magang tuh biasanya mereka akan tetap dapat akses untuk learning di platform kita sih so far. Terus kemudian mereka juga akan dapat akses learning, mereka akan dapat biasanya Grab corporate ya, kita kasih. Kalau nggak ada pandemi ini mereka boleh naik Grab gitu kan, untuk pulang pergi. Terus kalau kalau akses learning dikasih laptop ya pastinya gitu kan. Dan ya itu aja sih paling. Kalau untuk yang kontrak udah kayak full time sama sih ya, kasih laptop. Kalau gaji juga sama, 13 kali gaji pastinya. Bahkan kalau yang
kontrakku tetap kita kasih bonus, quarterly bonus ya. Jadi sebenarnya udah sama aja, cuman biasanya kalau yang non full time itu perks kayak rumah atau motor elektrik gitu ya. Terus kayak misalnya keluar negeri itu masih dibatasin gitu. Tapi kalau yang udah full time ya itu udah full benefit lah di kita. Tapi pasti ada perbedaannya itu ya, kalau enggak kan enggak ini. Cuman kalau di kantor mereka semua dapat makan siang ya, bergaul biasa aja, enggak yang magang kita taruh di ruang khusus, enggak. Karena buat kita penting untuk mereka langsung terjun ya, langsung ke pekerjaan dan ngerasain banget gitu loh di pekerjaan itu seperti apa. Yang kedua, tas yang dibedakan. Kalau magang biasanya kita nggak melibatkan data-data yang penting ya dengan mereka. Itu aja sih mungkin yang berbeda dari sisi project ya. Karena kita kan ada terkait dengan data-data, kayak apalagi kalau urusan sama global company itu nggak bisa melibatkan mereka sih biasanya. Kalau yang anak-anak magang. Sorry Mbak Umi, tadi ada pertanyaan lain ya selain itu ya. Saya nggak nyatet, mohon maaf. Atau boleh ditulis aja di sini kali, di chat. Mbak Nurul? Ya, yang terakhir ini terkait ini sih. Awal mula prosesnya gimana di coding ini punya karakter sendiri ya. Jadi kan tadi disampaikan bahwasanya ada tuh yang sudah punya high quality, terus berani masuk ke decoding apapun resikonya, tapi kan dia punya label sendiri, ini loh saya pernah dari decoding seperti itu. Nah itu dari proses awal itu bagaimana gitu Pak? Oh ya, onboarding karyawan. Ini onboarding itu sebenarnya basically semuanya sama ya. Tapi yang paling penting onboarding karyawan ini setiap karyawan harus mendapatkan sense of di mana mereka itu merasa bangga banget gitu di decoding gitu. Jadi biasanya kalau yang baru-baru itu saya akan welcoming langsung gitu kan. Saya akan bawa ke tim meeting, tapi yang pasti saya akan one-on-one dulu di awal ya. Dan ya pasti kita harus sudah siapin nih semua kit yang akan mereka dapat di awal ya. Jadi kalau di decoding kan mereka semuanya dapat laptop yang standarnya tinggi ya, kayak monitor, keyboard semua kita langsung kasih di awal gitu. Dan kalau orang-orang yang high quality itu juga harus langsung ngomongin KPI aja sih di awal gitu. Jadi kayak buat mereka itu kayak kalau kamu di sini ini kamu kerjain ini kamu akan dapat dampak kayak gini. Jadi harus clear sih itu semuanya di awal. Jadi nggak bisa kayak ya udah masuk dulu gitu. Nggak bisa. Kalau orang-orang high quality itu dia sudah langsung ditantang lah istilahnya. Lebih bagus lagi kalau dia bisa langsung dicolek gitu ya, harga dirinya ya. Harga dirinya artinya kayak ya kan kamu di sini nih udah nih kita yakin kamu bisa memberikan dampak yang kayak gini gitu. Nah, itu biasanya mereka akan makin bangga, makin senang dan makin istilahnya on fire lah istilahnya kayak gitu. Jadi emang perlakuannya pasti sangat beda sih kalau yang high quality talent itu tadi. Nggak bisa kayak ya udah masuk aja gitu, ya udah ngapain dulu, nggak bisa. Mereka tuh harus jelas semuanya. Kayak kontrak tuh sudah disiapin sebelumnya, nggak bisa kita ya nanti lah kontraknya gampang, nggak bisa. Itu harus clear semuanya. Benefit mereka apa itu harus jelas. Memang sedikit lebih repot sih, tapi ya anyway karena kita semuanya juga implement hal yang sama ke semua yang kita hire, jadi ya buat kita itu udah biasa aja sih. Itu berarti kalau yang kayak challenge gitu di Microsoft sama Nokia gitu juga ya? Oh iya, challenge. Kamu kan katanya hebat, dulu saya ingat banget. Harusnya kamu bisa dong kayak gini-gini gimana gitu kan. Wah, kita hire kamu, intinya menaruh harapan. Ya gitulah pasti. Intinya kalau orang-orang yang hebat itu, dia tuh harga dirinya tuh harus dicolek dikit gitu. Dan pride-nya tinggi. Kalau kita colek ya mereka pasti akan langsung kebakar semangatnya dan itu yang penting sebenarnya. Langsung pembuktian ya? Iya, membuktikan lu nggak salah nge-hire gua. Wah, jadi jangan sampai manis di mulut doang, buat masuk doang gitu kan, biar bisa masuk. Waktu interview awal ya, wah gue bisa A, bisa B, bisa C gitu ya. Pas di challenge, gue ngapain ya? Tapi pernah nggak, ini, beneran, kan tadi ada nanya nggak apa ya, kita sekelingan. Pernah nggak ada waktu interview gitu, mereka ngobrolin kultur gue di perusahaan lain tuh sekian, terus gue tuh, ya pokoknya keren banget kayak gini. Itu di coding gimana tuh untuk menanggapi orang-orang yang ketika di interview kayak gitu? Atau langsung dibuang atau
Langsung oke, kita challenge deh dulu ya. Kita kan tadi saya udah bilang di awal, kita nyari orang tuh yang humble, ya kan. Culture kita kan kayak gitu. Jadi kalau orang yang udah nggak cultural fit ya, Mas Agus tahu lah apa yang kita lakukan. Oke. Siap. Oke, sip. Oke, next. Kang Andi. Adi nanya lagi. Ya, next. Kang Andi. Oh, Kang Andi. Oke, Kang Andi silakan. Dibacain aja atau baca lagi nih? Baca lagi dong, biar kita ada engagement. Ini kan di KitKom adalah engagement orang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kenal Kang Naren dengan Digicon. Ini menarik sekali ya kalau bicara masalah culture gitu, karena apalagi culture-nya global, berarti kan patut ditiru buat orang-orang yang pengen go internasional kan seperti itu ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih, borongan juga kayak yang sebelumnya. Satu, kira-kira dari Kang Naren dan di coding ini concern terhadap culture itu sejak kapan sih gitu? Kalau di sesi sebelumnya dari Kang Ray gitu kan, culture itu baru ada nyusul ya, misalnya value ditentukannya setelah beberapa saat setelah tim berkumpul atau perusahaan berdiri. Gitu. Nah kalau di coding, kira-kira Kang Naren ini punya concern terhadap culture, apalagi tadi global culture itu sejak kapan sih? Itu apakah di awal, apakah di tengah, sesuai dengan perkembangan perusahaan atau seperti apa? Terus kemudian culture ini kan kita tahu penting dan semua orang paham bahwa penting. Nah ini dari sudut pandang Kang Naren sendiri nih, kalau dari skala 0 sampai 10, seberapa penting sih culture ini ada korelasinya dengan keberhasilan karyawan dan termasuk juga keberhasilan perusahaan tentunya ya. Gitu. Nah ini kedua pertanyaan. Yang tiga pertanyaan berikutnya ini bonus pertanyaan, boleh dijawab boleh tidak gitu ya. Dengan 30 orang ini saat ini di coding itu sebetulnya omsetnya berapa sih gitu ya. Itu yang dan sambungan dari situ. Ini kebetulan kami juga punya cita-cita mirip-mirip Kang Naren ya, punya standar internasional gitu kan, ceritanya begitu. Hanya kebetulan customer kami 80% itu perusahaan Jepang. Yang menariknya adalah ketika kita bekerja sama dengan Jepang, banyak orang-orang yang bergabung dengan kita dengan asumsi bahwa oh iya kalau kerja di Fujikon gajinya sama dengan gaji di Jepang gitu kan. Karena level internasional gitu. Padahal karena kita di Bandung, salah satu benefit kita terhadap customer itu adalah dari sisi cost ya kita bisa sesuaikan ya. Itu juga value buat customer kita di Jepang sebetulnya. Ini case yang sama, apakah ada sama dengan Kang Naren atau barangkali kalau di decoding ini sebetulnya karena level internasional, kompensasi benefit dan yang lain-lain juga internasional nih gitu. Itu yang biasanya suka dipertanyakan ya. Ya, nomor 3 dan 4 tadi opsional, boleh dijawab boleh tidak. Terima kasih. Kemudian di Komida nanya omset ya. Iya. Tapi Kang Naren sebelumnya nanya harga, nanya omset. Gitu. Kalau omset kan nanti di audit juga bisa sebetulnya. Ya, harus keluar public information. Ya. Terima kasih Kang Naren sebelumnya. Pertanyaan omset ini sebetulnya udah kita tanyakan juga kan ke Swamedia, mereka juga terbuka, lalu ke Neuron juga terbuka. Nah, mudah-mudahan Kang Naren pun terbuka juga, gitu ya. Betul. Jangan ngerasa terjebak. Oke. Ini sebetulnya pertanyaan titipan Kang Sis ini. Saya jawab satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah concern khusus terhadap corporate culture. Saat pertama mendirikan perusahaan ini udah jadi concern ya. Jadi ini jadi standar. Makanya dari awal kita udah nerapin visi misi, kita udah nyiapin values dan segala macamnya yang memang itu jadi baseline kita sampai sekarang gitu loh so far. Karena kan kita tahu ya yang namanya corporate dimanapun pasti akan rely dengan B2B ya kan. Kita akan rely juga dengan orang-orang international talent juga ya kan. Dan kita juga punya international talent yang tentunya kalau kita punya culture level global itu akan memudahkan kita untuk bisa attract good talent maupun attract good client. Kemudian yang kedua, skala 0 sampai 10. Ya. Kalau saya ditanya skala ya, buat saya itu priority nomor 1 ya. Jadi corporate culture ini sesuatu yang sangat saya jaga ya, dan saya selalu pantau. Kalau ada yang salah dengan perusahaan, pasti saya akan lihat dulu nih apa yang salah dengan culture kita ya.
Jadi itu kayak sesuatu yang jadi top of my list sih so far. Pertanyaan soal omset ini kan kita bukan public company ya, company ini cuma punya saya, jadi saya nggak merasa harus menjawab itu ya, kecuali kita public company, berarti saya harus jawab. Cuman ya buat gambaran teman-teman, saya udah pernah bilang ke Masis juga kan, yang penting itu kan sebenarnya bukan omset tapi rasio revenue per employee. Jadi itu yang paling penting, punya omset gede kalau rasio revenue employee-nya kecil ya apa gunanya gitu. Dan tentunya bukan mau merahasia-rahasiakan, tapi menurut saya nggak pantas ya kalau kita bicara omset di forum seperti ini. Kemudian yang keempat, benefit karyawan. Jadi tentu ini pertanyaan menarik ya saat kita bisa bicara di global. Makanya tadi saya sudah sempat sampaikan karyawan-karyawan kita ini kan tentunya mereka nyari benefit, bukan cuma benefit tentang digaji besar, karena besar itu belum tentu berkah loh. Ya kan? Ya. Mereka adalah, kalau karyawan saya bisa bilang mereka emang nyari rezeki yang halal dan berkah. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik ke mereka. Dan yang terbaik ini kan ibaratnya saya dulu waktu bekerja di Nokia Microsoft pun kalau bicara gaji itu 3 kali yang saya dapat sekarang di Recording, meskipun saya founder maupun owner, saya tetap digaji by the way. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya malah justru sekarang saya nggak ada kekurangan, saya nggak punya utang, nggak punya kartu kredit, nggak ada yang harus dibayar tiap bulan kecuali PLN gitu kan. Ini juga udah mulai berkurang dengan Selatan. Dan kalau kita bicara keberkahan ini kan sesuatu yang agak susah ya untuk dijelaskan dengan kacamata dunia. Makanya kita juga ngasih benefit-benefit yang ya tadi saya bilang, kalau memang orang berprestasi kita kan beli rumah, kita juga ada umroh gitu kan, kita ditemani beberapa orang, ya. Terus juga kayak kita juga nggak pernah hitung-hitungan untuk kirim orang ke luar negeri gitu kan. Istilahnya mungkin kalau saya boleh bilang ya, benefit seorang yang bekerja di Google atau di Microsoft itu bisa didapat dia dengan bekerja di coding, kecuali masalah gaji aja gitu loh. Ya. Nah, ya perks kita itu kayak rebus kesehatan itu udah sama sebenarnya semua. Ada tunjangan transportasi gitu kan, ada tunjangan bebas pakai Grab korporat, ya mau belajar di mana kita support. Jadi kayak saya menerapkan benefit-benefit itu ya kan, karena buat saya sebagai company startup yang masih bootstrap tanpa investor, penting untuk menjaga sustainability perusahaan ya, apalagi kalau kita masih belum punya revenue yang super stable gitu kan, kayak Masis mungkin yang sangat stable. Kalau kita kan masih naik turun, apalagi pandemi ini mungkin teman-teman ngerasain ya gimana kita sekarang udah mulai berpikir untuk survive kan. Makanya buat saya penting untuk menjaga kita tetap bisa fokus ya dengan cost yang paling minimal tapi bisa ngasih dampak yang paling maksimal ya, bukan cuma dampak buat user tapi juga dampak buat employee gitu. Makanya kalau ditanya benefit apa yang kita berikan ke karyawan, yaitu tadi kita ngasih benefit yang yang udah selevel dengan orang dia kerja di perusahaan-perusahaan global sebenarnya, kecuali gaji. Kecuali gaji ya. Tapi kan kalau di Bandung cukup lah, nggak akan kekurangan lah, nggak akan. Itu poinnya sih. Kadang-kadang kan suka disamakan dengan dolarnya, dengan yen-nya. Gitu. Iya. Makanya kalau itu sih dari awal kita nge-hire orang udah bisa ekspektasi ya kan, menurut saya gitu. Ya kan? Kalau memang mau digaji dengan standar Jepang ya kerjanya di Jepang aja gitu loh, jangan di Bandung. Standarisasi angka ya. Tapi kayaknya dari sisi kesejahteraan sih, walaupun dari sisi gaji tadi Kang Naren bilangnya ya standar Bandung. Sepeda listrik itu kan levelnya udah ini apa? Udah ya, saya nggak percaya sih kalau standarnya masih. Masalahnya kan rumah tadi ada ngasih rumah ke karyawan gitu ya. Lalu juga ada mau pembelajaran apapun itu di support gitu ya. Itu kalau diakumulasi ke gaji itu pasti tinggi sih gajinya. Iya, jauh lebih gede. Kayak contohnya gini lah, kita tiap tahun sebenarnya kalau nggak ada pandemi itu kita pasti mau ngirim berapa orang ke Google I.O. juga akan dikasih sama Google, karena kita Google Trust Partner kan. Sementara kayak developer Indonesia dia mau kerja di Unicorn, belum tentu dia bisa ke Google I.O. Kita mau ngirim orang ke Line, ke Korea gitu ya. Di Line mau berapa orang gitu, udah kayak gitu pertanyaan. Nah kalau kayak gitu kan mau ditransfer ke gaji susah ya. Pengalaman ya. Benar. Biasa. Ini harus kalau diizinkan nanti harus ada sesi ngopi lebih ngalor ngidul.
Itu dia. Kalau ngopi ke Kang Narin agak susah, Kang Andi. Iya. Karena kemarin juga saya ditolak beberapa kali nih di coding nih. Sampai harus mohon-mohon dulu. Bukan ditolak, orang saya lagi di Bintaro kok. Ya, hari ini udah kesempatan luar biasa lah. Terima kasih Kang Naren ininya komentar dan jawabannya. Oke, Kang Naren, pertanyaan dari saya, Kang Naren, mentornya Kang Naren siapa ya? Banyak sih. Saya ada beberapa orang kerja di multinasional ya, jadi mereka jadi CEO di sana ya, dan ya banyak sih sebenarnya mentor, nggak cuma satu ya, saya nggak bisa sebutin sih. Ada yang mayoritas pekerja sih, ada beberapa pengusaha juga. Mentornya bukan sama dengan Giz kan? Soalnya Giz Agatha itu mentornya sama. Wow, Giz lebih keren lah mentornya pasti, karyawannya lebih banyak. Coba kita undang lagi Ray nih coba. Amin. Iya. Orangnya kita bilang. Ya ini gua dengar Ray sama Ray sama Om Naren ini dulu sering itu ya, sering apa? Malah Om Naren mentor saya dulu. Apa? Sampai sekarang. Oh, mentor. Masya Allah, ini saling mentor kan ini. Tapi pengen nanya deh, jadinya pengen nanya. Biasanya kan gini, biasanya ketika saya banyak klien, banyak juga anak orang-orang yang kerja di corporate pengen pindah ke dunia startup, terus akhirnya benar-benar dia pindah, itu hancur lah mentalnya. Maksudnya hancur tuh ketika di corporate, mungkin Mas Naren sering ngerasain ya, semuanya ada kan, semuanya serba gampang, serba tinggal minta, tinggal struktur organisasi aja yang biasanya memperlambat. Cuma ketika akhirnya pindah ke Bootstrap, saya dulu kan ngelihat banget nih Om Naren dari waktu pindah dari Nokia terus ke Decoding, terus akhirnya bikin cerita tuh di Facebook, saya ngikutin cerita tentang entrepreneur ya. Nah itu gimana Mas Naren, pengalaman perubahan apa ya? Perubahan dari sisi corporate yang semua serba ada, tinggal minta, terus akhirnya harus bikin sendiri, segala macam harus ngerjain sendiri. Mungkin juga kalau dulu pengen perjalanan tinggal minta ke sekretaris atau apa ya. Oke, dulu gampang deh, saya ingat banget dulu. Kalau saya aja sebagai vendornya Nokia dulu ya, Mas Naren tinggal minta, langsung ada mobil ke Jakarta, ke Bandung, kan gampang banget. Dan sekarang akhirnya Mas Naren bikin itu sendiri, terus akhirnya ngerjain sendiri, itu gimana Mas? Mungkin bisa di-sharing tuh poin-poinnya selama pindah shifting itu, karena nggak gampang buat semua orang. Dan banyak dari klien saya yang pindah itu, akhirnya balik lagi karena nggak tahan ngejalanin dunia entrepreneurship ini. Mungkin bisa di-share tuh. Ini bisa jadi satu sesi sendiri, Om Ray. Ngomongin corporate. Gimana ya, memang ini gimana kita bisa, mungkin kalau orang lain bilangnya lowering standard ya, tapi kalau saya sih bicara lebih kayak gimana kita bisa memposisikan diri kita, ya kan. Ya dulu pasti di korporat ibaratnya udah di level yang ya itu tadi Om Ray bilang, ya maksudnya mau kemana tinggal ngomong gitu kan sebenarnya. Tapi memang kalau dari dulu saya memang mungkin share sedikit ya. Saya dari dulu emang hidupnya berusaha sesederhana mungkin ya. Jadi emang ibaratnya contoh nih ya, misalnya saya di rumah nggak pernah memanjakan diri, saya nggak pernah punya pembantu dari dulu pertama kali nikah. Saya juga nggak pernah punya supir, dan saya udah biasa naik kereta, KRL, bajai, ojek, apa segala macam. Ya meskipun kalau mau saya ada mobil pribadi, supir pribadi segala dari dulu juga sebenarnya bisa. Cuman saya lebih milih untuk kayak gitu. Jadi pas saya pindah dari corporate, ya saya, karena dari awal saya pindah dari corporate itu saya merasa bahwa zona nyaman itu paling berbahaya. Saya udah merasa bahwa zona nyaman adalah zona yang berbahaya buat saya, dan waktu itu emang saya niatnya ninggalin zona nyaman itu. Jadi emang ya udah gitu, lepas masuk ke startup kan ibaratnya ya kita kemana-mana naik ojek ya kan. Yang sekarang udah aja lagi corona lagi nggak berani ya
Tapi maksudnya itu saya nggak ada masalah sama sekali gitu dengan melakukan semuanya secara mandiri dan ya itu udah kita udah nge-set ekspektasi juga dari awal gitu. Nah, emang saya lihat teman saya yang kerja di corporate nyaman dengan segala macam perks-nya itu yang akhirnya sulit berpindah ya karena itu satu sih sebenarnya. Yang kedua sebenarnya waktu saya dari corporate itu ya ibaratnya saya berusaha ngilangin ini punten yang ngomongnya kredit itu saya hilangin gitu loh. Jadi kayak dengan nggak ada beban cicilan gitu ya, hidup jadi lebih ringan gitu. Jadi saya nggak dikejar-kejar dengan kejar-kejar lah. Nah itu juga mungkin salah satu hal ya. Yang ketiga sih memang dukungan keluarga ya yang paling penting. Alhamdulillah istri saya nggak pernah neko-neko dan nggak pernah minta yang aneh-aneh gitu kan. Dia cuma minta waktu paling. Jadi emang ya saya bersyukur sekali gitu. Ibaratnya biasanya kalau teman-teman saya yang nggak kuat ya mungkin ada faktor keluarga juga yang punya demand tinggi, ekspektasi tinggi gitu. Dan ya dengan itu ya akhirnya bisa sekarang bikin startup ya kan. Punya usaha sendiri lah istilahnya gitu kan. Mantap. Terus tadi pain point paling berat selama mendirikan Decoding itu apa? Naren? Pain point paling berat ya. Biar ini teman-teman founder termasuk saya lagi stres banget nih di pandemi. Siapa tahu kalau denger cerita jadi merasa ringan juga gitu. Curhat stres dia. Lonely on the top nih. Lanjut. Endpoint-nya itu kadang-kadang gini ya, kita punya karyawan gitu kan, kayak mereka nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu ya kan. Contoh ada deadline masih santai gitu kan, padahal nih deadline kalau nggak beres kita nggak dibayar gitu kan. Ya sementara di sisi lain kita kadang nggak bisa menceritakan kan masalah kondisi finansial, cash flow, ya kayak gitu-gitu ya kan. Kita kan emang harus enkapsulasi itu kan untuk menjaga mood mereka. Tapi di sisi lain saat kita jaga mood mereka, ada orang-orang yang nggak tahu diri gitu kan. Ya itulah pain point yang paling kadang-kadang udah pengen teriak. Woi. kayak kemarin juga saya baru marahin satu karyawan. Saya jarang sih marah ya, kemarin saya marahin. Tapi kalau marahin saya nggak pernah di depan publik ya, saya panggil one on one. Sampai rumah, ini leher kok keras-keras ya, kenapa ya? Ternyata tekanan dasar naik gitu kan. Jadi kayak ya itulah pain point kita sebagai founder. Intinya sih memang masalah kita, masalah perusahaan, masalah kita gitu. Masalah karyawan, masalah kita. Tapi masalah perusahaan belum tentu masalah mereka. Ya kan? 24 jam mikirin ya. Iya, enggak. Tapi balik lagi ya, kadang-kadang kalau kita lagi dalam posisi paling rendah gitu ya, saya sih paling sudah mikir, kenapa ya klien nggak bayar-bayar. Saya lihat lagi, ada nggak yang saya belum bayar gitu. Biasanya saya kayak gitu sih. Dan alhamdulillah itu kayak cara-cara kayak gitu biasanya begitu saya bayar ya akhirnya tiba-tiba cair gitu kan, maksudnya ya kalau gitu kan prinsipnya kita jangan mempersulit rezeki orang lah ya gitu loh. Begitu kita mempermudah, rezeki kita juga dimudahkan. Kalau di sekarang juga kita mikir aduh ini stres banget kan, apalagi kayak sekarang karyawan-karyawan saya yang mulai punya keluarga itu kan kalau udah Sabtu Minggu nggak mau diganggu ya. Di WhatsApp nggak dibalas, di chat nggak dibalas gitu. Ya karena kita lagi stuck mikirin apa, butuh bantuan ya udah mikir sendiri. Tapi setelah dikit lagi mungkin ini cara yang maha kaya membuat kita makin naik level kan istilahnya. Ya ini mungkin cara kita dapat pahala lebih banyak aja sih kalau saya mikirnya ya. Daripada kita pikirin stres kan. Stres nanti malah jadi hipertensi. Hipertensi itu faktor nomor 1 kena corona loh by the way guys. Oke, gue ada pertanyaan yang tadi gue belum tanyakan. Sebenarnya ini kayaknya gue pernah nanya, sempet nggak? Oh, sempet kayaknya. Tapi kita nanya di umum aja ya. Apakah dengan bekerja di corporate, ini supaya bisa ngomong ke anak cucu, apakah bekerja di corporate sebelum masuk ke dunia ini, itu sangat mempengaruhi dari pengambilan keputusan? Corporate culture pasti ya, pengambilan keputusan, atau melakukan tindakan, atau misalnya tegas ke karyawan, merubah satu kultur ke kultur lain, itu ngaruh nggak sih?
Ngaruh sekali itu. Kalau saya dulu nggak bekerja di corporate, mungkin ya nggak ada di coding malah. Karena ini pertanyaan buat Kang Rey kayaknya nih. Nggak, ini pertanyaannya lanjutan ke Naren. ya Kalau harus Kang Rey kan belum pernah kerja di corporate kan? Oh ya, dia belum pernah kerja di corporate ya. Dia anak blogger deh. Lanjut. Ya kalau buat saya sih ngaruh sekali ya, karena memang saya bukan dari keluarga yang punya background entrepreneur sebelumnya, dan saya juga bukan dari dari awal saya nggak punya network yang orang-orang entrepreneur ya, itu kan ngefek banget ya sebenarnya. Jadi dengan bekerja di corporate, at least membentuk saya untuk bisa yang membangun membantu saya untuk kalau making decision itu memang rasional, ada backgroundnya. Saat saya membuat plan itu jadi jelas, ada dasarnya, dan ya termasuk saat membangun culture seperti ini, itu sangat berpengaruh sih kalau menurut saya. Oke, ini kita akan selesai sampai jam 3 ya, karena sampai jam 3 kan akan menjelang asar daripada terlalu mepet. Kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, sini ada Pak Hasan Taufik. Kita panggil aja lah. Pak Hasan Taufik, Pak, ini kan, ini tetanggaan ya, Komedia ya. Ya. Mana ini Pak kameranya Pak? Kolek ya Mas Agus ini. Dong. Aktivis. Emang aktivis kan emang sibuk, Masya Allah. Oh, ini aktivis ini ternyata dakwah ternyata Pak Taufik ini. Dakwah, Masya Allah. Oke, Pak. Ada ini nggak Pak? Ada hal yang kira-kira yang diomongin oleh Paman Naren tadi bersentuhan sama sosial media nggak sih? Ya, sebenarnya ada yang pengen ditanyain tadi sih. Nunggu dikasih kesempatan. Multitasking. Tadi kan dalam implementasi culture tadi itu ada nggak sih resistensi dari karyawan gitu kan, baik itu karyawan lama atau karyawan baru gitu. Soalnya kan kadang-kadang orang kan tadi tuh sudah enak ya cara kerja kayak gini, terus mungkin ada corporate culture yang mungkin dia nggak suka atau gimana, sehingga ada resistensi. Nah, handlingnya kayak gimana gitu. Itu aja sih, simple satu aja. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak. Pasti ada yang resisten kayak gitu ya. Biasanya yang kita lakukan adalah pertama kita akan one-on-one, minta dia one-on-one dengan manajernya. Kalau nggak mental juga ya one-on-one dengan saya gitu loh. Tapi yang paling efektif sebenarnya adalah culture-nya ini benar-benar diimplementasikan di sekeliling dia gitu kan. Dan ya kita kadang-kadang kalau udah kayak gitu kita akan minta dia kan pasti punya rekan, ada partner segala macam itu untuk lebih ngingetin lagi dia untuk culture itu. Jadi biasanya manusia itu kayak domba kan, biasanya kalau kemana ya akhirnya ngikut gitu. Jadi ya resistensi itu akan hilang, meskipun nggak akan hilang 100% ya kalau orang yang udah ngiyel gitu. Cuman biasanya yang kayak gitu-gitu tuh yang memang belum full time, dan udah pasti sih kalau dia nggak akan ini ya kita nggak akan jadikan dia full time. Kalau kan bisa jadi kadang yang sudah senior gitu kan, yang sudah bahkan udah punya anak buah. Jarang sih Pak, alhamdulillah kita belum nemuin yang sudah. Ya, tapi kalau itu bakal kejadian, ya. Mudah-mudahan enggak sih Pak. Tapi so far belum kejadian yang makanya proses untuk benar-benar buat dia jadi full time employee itu kita sangat perhatikan sekarang. Kan kalau kita ngasih orang kontrak itu kan boleh kontrak pertama 2 tahun ya, kontrak kedua setahun, 2 kali kan maksimumnya. Jadi saya bahkan ada yang 3 tahun baru jadi full time gitu, setelah dia benar-benar blend sama culture-nya. Iya. Kalau kita belum yakin dia akan cultural fit sama kita tawarin kontrak lagi, biasanya sih gitu. Iya. Nah, tadi kan sebutkan saat ini karyawannya 30 orang ya totalnya membernya ya. Pak. Itu ada rencana berkembang terus, soalnya memang ini menurut pengalaman di suami dia sendiri, handling orang dengan misal 20-30 dengan 80-90 itu kan beda tuh. Iya Pak, betul.
Saya merasain banget dari 10 tuh paling enak banget 10 tuh. Waduh enak gampang, Oh, luwes iya. gitu. Masih belasan juga enak banget. Iya, di bawah 20 itu enak, begitu udah Tuh, aku 15 senyum-senyum udah bagus. pusing. Begitu 15 pusing ya kan. Nah, 30 ini udah beda lagi sih memang gitu loh. Kalau ditanya sih apakah kita akan banyak? Saya sih jujur kalau preference saya sih nggak pengen banyak-banyak ya sebenarnya. Cuma kalau kita melihat opportunity bisnis yang bergerak, ya kita nggak bisa hindari sih, kita pasti akan nambah terus sih so far. Cuman kalau sampai 80, saya nggak yakin ya, karena saya juga nggak mau spend too much time untuk ngurusin orang. Nah, itu makanya. Saya mending ngurusin anak saya, Pak. Kalau saya ngurusin badan dulu soalnya. Iya. Dia futsal, Pak. Makanya kan itu kalau buat saya bukan omset yang penting ya, rasio revenue per employee gitu, karena kadang-kadang kita terjebak dengan omset tapi rasio revenue per employee malah turun gitu. Iya. Soalnya pernah saya lagi jogging di sekitaran kantor, tiba ada PCX lewat, silent, sus gitu. Iya, itu pasti punya anak-anak. Sewa kok Pak itu, by the way, PCX itu kita sewa. Oh, sewa ya. Kalau Tesla beli sendiri lah ya. Thank you, top. Oke, memang kalau kita lihat, Kak Agus, kalau kita lihat di coding ini memang efektif ya, dengan karyawan hanya 30 orang tuh bisa kebeli Tesla, terus bisa beli rumah untuk beberapa orang, gitu ya. Terus setiap ada permintaan belajar ke luar negeri itu didukung juga, ya berarti memang sangat efektif sih. Pendapatannya banyak, gitu, revenue-nya banyak. Itu yang perlu saya tiru sebetulnya. Yang penting berkah, Pak, sis, bukan banyak. Ya berkah dan banyak lah, Pak. Yang berkah, banyak dan berlimpah, begitu ya. Oke. Oke, Kang Agus, kayaknya kita perlu undang Pak Umar untuk berbicara, Pak. Karena yang undang Kang Naren ke grup kan lewat Pak Umar nih. Setelah ke Kang Ray itu saya di-reject, kayaknya saya agak segan nih undang Kang Naren, katanya takutnya lagi sibuk gitu. Dan saya bisa masuknya lewat Pak Umar nih. Pak Umar, apa hadir, Pak? Lebih cocok senior yang undang. Kalau junior ngundang senior tuh gimana ya? Iya, dengan enak. Omar? Oke. Masih ada? Pak Umar? Nggak ada ya? Baik kalau begitu. Silakan, Kang Agus. Oke. Kang David, ini gimana Kang? Ini benar-benar seru ya, tapi kita emang dibatasi oleh waktu nih. Kita adakan pertanyaan terakhir nggak ke Kang Naren? Pak Naren? Kalau nggak ada, saya mau nanya lagi nih. 5 menit lagi nih loh. Ya, Ya, saya 5 menit tertarik lagi. dengan Pak Sis, coba nanya deh, apa yang kemarin ditanyakan ke Mas Naren yang mungkin ditutup-tutupi dan pengen dibuka sekarang. Yang mana Pak David? Yang mana aja, saya nggak tahu. Oke, saya sih lebih tertariknya ini, karena saya lihat di coding ini dia nasionalis tapi religi gitu ya. Saya lihat kemarin waktu berkunjung ke Decoding itu ada karyawan yang lagi sarungan itu. Jadi kerja lagi ngoding terus sambil sarungan itu. Nah mungkin Kang Naren bisa cerita, kenapa religi ini Kang Naren bawa juga ke dalam corporate culture gitu? Kalau religi sih sebenarnya kalau dibawa enggak juga sih, Pak. Tapi kita lebih kayak tadi yang respect sih. Kita menghargai kita menghargai satu sama lain. Jadi contohnya ya waktu belum ada pandemi ini kan biasanya anak-anak kalau jamnya sholat pasti ke masjid yang di PT Pos itu gitu kan. Dan ya saya harus akuin juga di Decoding ini kita nggak semuanya Muslim ya, karena kita kan juga heterogen, kita ngurusin Indonesia juga yang heterogen ya. Jadi saya tidak meng-hire orang berdasarkan itu gitu loh memang. Tapi apapun mereka percayain itu kita sangat respect. Alhamdulillah mayoritas memang Muslim, dan alhamdulillah mayoritas yang Muslim itu bukan mayoritas ya, semua yang Muslim memang semuanya benar-benar taat gitu loh. Ya yang non Muslim juga sebenarnya taat juga sih dengan ininya masing-masing kepercayaan. Tapi kalau yang Muslim pasti mereka sangat taat sih gitu Pak. Ya, nah, apakah itu juga di awal ketika hire karyawan juga ditanya atau diseleksi gitu? Kalau diseleksi jujur enggak, tapi kalau kita ngelihat bahwa kita nggak berdasarkan itu ya, tapi alhamdulillah karena kriteria kita
yang cukup ketat culture gitu. Istilahnya yang kita hire itu alhamdulillah ya yang taat gitu. Okay. Tapi kita nggak pernah apa ya? Karena itu kan itu sesuatu yang subjektif ya Pak ya. Maksudnya kita kan lu rajin sholat nggak gitu. Itu kan kita nggak bisa nanya kayak gitu dong kalau ketemu profesional sebenarnya. Tapi alhamdulillah saat yang kita hire adalah orang-orang yang humble, orang-orang yang memang ingin berbagi buat yang lain, yang visi misinya sama align dengan decoding, yaitu kita dapetinnya orang-orang yang semuanya memang taat gitu. Jadi itu terseleksi secara alamiah gitu ya. Betul. Betul. Jadi kalau secara religi mungkin secara pribadi saja ya kan tadi kan Ren tidak punya kartu kredit, terus beli rumah juga dengan cash gitu ya. Ya kan, ya saya sih salah satu nih ya hal yang menarik, ibaratnya banyak orang-orang yang tertarik di coding karena ya kalau dia ngelihat orang, ibaratnya kan kalau orang yang soleh pasti nyarinya lingkungan yang soleh juga sih Pak biasanya. Jadi ya secara tidak langsung sih kalau itu. Ditutup, pos lagi ditutup ya. Yap. Kang Naren. Kayaknya ini sudah pas ya. Mas Agus boleh satu dari saya? Oh, boleh, tapi sekitar 5 menit ya maksimum. Iya, sebentar aja. Mas Naren tadi kan berbicara tentang rekrutmen nih. Kira-kira kriteria kunci yang diterapkan untuk seleksi rekrutmen karyawan itu seperti apa? Yang menjadi kunci sehingga culture seperti itu bisa terbentuk. Itu aja sih. Terima kasih Mas Naren. Nomor satu adalah orangnya itu humble ya, pasti. Itu penting ya buat kita. Yang nomor dua adalah dia punya kemampuan self-learning yang bagus. Karena buat kita itu mandatory, self-learning. Kalau dia nggak punya kemampuan self-learning, ya mau dia lulusan S3, buat saya nggak penting gitu. Sorry, bukan nggak penting, maksudnya ya nggak masuk kriteria. Dan nomor tiga nih, ada satu yang menarik sih. Biasanya kita nyari orang yang memang hidupnya berjuang. Apa gimana? Kita nyari orang yang hidupnya berjuang. Oke. Ya. Ini susah karena biasanya pertanyaannya sangat tricky dan kita benar-benar harus mengeksplor orangnya. Buat saya ini penting ya, karena orang-orang yang hidupnya berjuang itu pasti dia akan berjuang juga untuk bareng kita gitu loh. Dan dia rela untuk benar-benar do their best gitu, karena mereka biasa untuk struggle ya. Ya bukan berarti bakal struggle di decoding ya, tapi maksudnya mereka akan berjuang yang terbaik gitu loh, yang mereka bisa. Ya contoh saya pernah ngasih contoh kan ke mahasiswa waktu di sini kita punya kita kan sering nyebar beasiswa, kita ketemu ada yang bagus nih codingannya dari Gorontalo ya, kita lihat, kita kontak, ternyata dia kerja di fotokopian, kok bisa dia ngoding bagus gitu, ternyata dia belajar otodidak, terus dia ternyata lulusan SMK ya, dia bukan dari keluarga yang ini juga gitu, yang berada banget gitu, kok dia bisa sampai ngoding, ternyata dia ngerjain proyek-proyek skripsinya mahasiswa, karena nggak benar sih, tapi at least ya itu bagus. Dan sekarang kita hire di sini meskipun dia lulusan SMA, wah dia punya kualifikasi yang luar biasa. Udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang ngincar dia sebenarnya. Dia punya sertifikasi global juga. Dan itu salah satu contoh gitu. Kita nyari pejuang-pejuang kayak gitu. Dan ini emang agak tricky sih nyarinya. Ya karena kita kan, saya lihat lagi ya, kita kan bootstrap, startup ya. Kita emang nyarinya yang kayak gitu sih. Tadi biasanya 3 itu, humble, self-learning yang bagus, dan dia benar-benar fighters. Oke. Nanti mungkin bisa di-sharing trikinya untuk mencari pejuang ya. Oke, kita pas jam 3:01, agak lewat 1 menit, nggak apa-apa. Boleh ada kata terakhir Kak nih dari Om Naren? Penutup untuk itunya. Saya di sini bukan untuk menggurui, saya benar-benar cuma ingin sharing aja, jadi mohon maaf kalau tidak berkenan ya. Kalau saya bisa dikoreksi dengan senang hati, boleh dijapri ke WhatsApp saya. Mudah-mudahan sesi ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you banget. Ini bagian dari kita berbagi ilmu, corporate culture. Semoga bisa kita terapkan di perusahaan-perusahaan kita, dan semoga kita semua bisa melewati pandemik ini sebagai pejuang dan sebagai pemenang ya, insya Allah ya. Karena di sebelah sudah azan, berarti kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Kita sampai ketemu lagi di acara KitCom selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.